bertindak melawan ICC. Lagi-lagi drone canggih Amerika Serikat MH9 Reaper dilaporkan jatuh di lepas pantai Yaman pada Jumat 26 April pagi waktu setempat. Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan investigasi atas insiden tersebut sedang dilakukan. CBS News melaporkan bahwa tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden ini. Kelompok Houthi yang didukung Iran itu mengaku bertanggung jawab atas penembakan pesawat tak berawak tersebut. Diketahui drone MH9 Angkatan Udara Amerika Serikat seharga 486 miliar rupiah. Jatuhnya drone canggih itu menandai ketiga kalinya sejak November 2020. Satu drone lagi ditembak pada bulan Februari. Adapun drone yang terbang di lepas pantai Yaman dan di atas Yaman merupakan bagian dari upaya militer Amerika Serikat untuk membantu kapal dagang dan militer dari serangan Houthi. Sejak pecahnya perang Israel dan Hamas, Houthi mengklaim telah menyerang lebih dari 100 kapal dagang atau militer di Laut Merah atau Teluk Aden. Houthi mengklaim serangan ini sebagai bentuk protes atas agresi IDF di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 34 orang. Pasukan pendudukan Israel terlibat bentrok sengit dengan Hamas di jalur Gaza pada Minggu 28 April 2024. Hal ini mengakibatkan kematian 2 tentara cadangan dari Divisi 99 dan 8 lainnya luka serius. Insiden ini terjadi saat perlawanan Palestina melakukan serangan balasan di sekitar pos pemeriksaan Netzarim. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Hassam sendiri mengakui mengebom markas besar pendudukan Israel. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Sebagian tentara dievakuasi dengan helikopter selesai insiden itu, sementara sebagian lainnya masih mendapat perawatan di lapangan. Selain menyerang markas IDF, Brigadir Al-Hassam juga menjebak tentara rezim Zionis masuk ke dalam ranjau. Seketika, IDF diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel yang gagal meledak saat diluncurkan ke jalur Gaza. Senjata itu lalu dimanfaatkan kembali oleh Hamas untuk menyerang balik militer Zionis.
في يوم الشهيد وفي ذكرى استشهاد المؤسس عمر عطية أبو شريعة أبو حفص نجدد العهد للشهداء أن نمضي في طريق ذات الشوكة حتى النصر بإذن الله. Tentara cadangan Israel ramai-ramai menolak bertempur di kota Rafah, Gaza Selatan. Penolakan ini terjadi di saat Panglima Perang IDF Herzi Halevi menyetujui serangan darat di Rafah. Diketahui Rafah menjadi tempat perlindungan bagi 1,4 juta pengungsi Palestina. Ada dulu mengutip saluran Israel melaporkan setidaknya 30 pasukan terjun payung Israel menolak menginvasi kota Rafah. Mereka menolak perang di Rafah karena mereka tidak mampu menjalankan tugas tersebut. Menurut laporan itu, komandan militer tidak akan memaksa pasukan cadangan untuk perang di kota tersebut. Juru bicara pemerintah Israel sebelumnya mengatakan Netanyahu telah menetapkan tanggal untuk menyerbu kota Rafah. Terbaru, Kepala Staf Angkatan Darat Israel telah menyetujui serangan di ujung selatan jalur Gaza itu. Keputusan ini dilakukan meski ada upaya mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Adapun serangan Rafah disetujui dalam pertemuan antara Halevi, Kepala Komando Selatan Yaron Finkelman, dan Komandan Divisi dan Brigade lainnya. Langkah tersebut menyusul ancaman Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich untuk menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika dia menerima proposal Mesir untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Asap hitam terlihat membumbung tinggi di jalur Gaza ketika Israel melanjutkan perangnya melawan Hamas pada Minggu 28 April. Sementara itu, seorang pejabat senior Qatar telah mendesak Israel dan Hamas untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan yang lebih besar dalam perundingan gencatan senjata. Lihat asap tersebut membumbung tinggi dan berwarna hitam. Ini karena serangan Israel di sepanjang jalur Gaza dan asap tersebut terlihat dari area Israel. Sementara itu, pejabat senior Qatar juga mengatakan desakan dalam wawancara media Israel, yaitu ketika tekanan meningkat untuk mencapai kesepakatan yang akan membebaskan beberapa sandera Israel dan juga mewujudkan gencatan senjata dalam perang yang telah berjalan hampir 7 bulan di jalur Gaza. Qatar menjadi tuan rumah markas besar Hamas di Doha telah menjadi perantara utama dan berperan penting. Bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir, mereka membantu merundingkan penghentian sementara pertempuran pada bulan November lalu yang berujung pada pembebasan puluhan sandera. Namun sebagai bentuk rasa frustrasinya, Qatar pada bulan ini mengatakan bahwa mereka sedang menilai kembali perannya sebagai mediator. Sementara itu di jalur Gaza, sebagian besar saat ini sudah hancur lebur karena serangan Israel. Pejabat PBB memperkirakan ada 37 juta ton puing-puing termasuk persenjataan yang belum meledak tertinggal di jalur Gaza akibat perang Israel. Menurut dia akan membutuhkan waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkan puing-puing tersebut dari Gaza.
Selanjutnya pemirsa, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa Israel mengambil keuntungan dari serangan Hamas pada 7 Oktober lalu untuk menyerang warga Gaza. Abbas juga menyerukan Amerika Serikat mendesak Israel untuk menekan tembakannya. Hal tersebut disampaikan Abbas ketika berbicara di pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia di Arab Saudi pada Minggu kemarin. Menurut dia, Israel memanfaatkan serangan Hamas pada Oktober lalu untuk membalas secara tidak proporsional ke Palestina dengan dalih ingin balas dendam terhadap Hamas. Selain itu, dia juga memprediksi invasi Israel ke Rafah tampaknya akan segera terjadi. Presiden Palestina ini mengatakan hanya Amerika Serikat yang bisa menghentikan serangan Israel terhadap kota perbatasan Rafah di jalur Gaza. Dia juga meminta kekuatan global, khususnya sekutu Israel, Amerika Serikat, untuk mencegah Israel melakukan kejahatan tersebut. Dia juga memaparkan bahwa Palestina mengantisipasi invasi besar-besaran ke Rafah yang diprediksi bakal terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ia menegaskan kembali perlunya mendirikan negara Palestina yang mencakup Gaza, tepi barat, dan Yerusalem, serta mengakui negara Palestina di dalam PBB. Saat ini sebagian besar wilayah Gaza telah hancur menjadi puing-puing dan lebih dari 34.000 orang. Sebagian besar perempuan dan anak-anak tewas dalam perang yang dipicu oleh kelompok militer Hamas yang didukung Iran. Serangan militer tersebut menyebabkan kematian sekitar 1.200 warga Israel dan lebih dari 100 orang masih disandra di Gaza. ناشد أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بالإيعاز أو بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح، لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة. Hingga saat ini perlawanan Palestina masih terus melanjutkan pertempuran banjir Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan sebagai respon terhadap agresi Israel di jalur Gaza. Oleh karenanya, perlawanan Palestina menargetkan pasukan pendudukan di berbagai arah. Terbaru, Brigade Al-Hassam menyerang markas besar pasukan pendudukan Israel di Poros Netzarim, selatan kota Gaza. Kabar ini disampaikan Al-Hassam pada Minggu 28 April 2024. Mereka menyerang markas Israel menggunakan mortir kaliber berat. Dalam pernyataan lain, Brigade Al-Hassam mengumumkan bahwa mujahidinnya memikat pasukan mekanis Zionis, menempatkan musuh dalam penyergapan ranjau menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel. Senjata itu gagal meledak saat diluncurkan IDF lalu dimanfaatkan oleh Hamas. Menurut informasi, 3 tentara tewas dan 11 lainnya terluka ketika sebuah alat peledak meledak. Sebelumnya, Brigade Al-Quds juga mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kumpulan tentara pendudukan di poros pertempuran di Netzarim. Rentetan mortir kaliber berat juga ditembakkan menyasar pasukan Zionis. Pejabat senior Israel ramai-ramai mundur di tengah perangnya di Gaza, Palestina. Setelah sebelumnya Kepala Intelijen Israel Aharon Halifa, kini Panglima Militer Israel Herzi Halevi dilaporkan segera menyusul langkah Halifa. Media Israel Channel 12 pada Sabtu 27 April melaporkan Kepala Staf Israel Halevi diperkirakan akan mundur dalam waktu dekat. Saluran tersebut mengatakan semua petugas yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober akan mundur. Sebelumnya, Majen Aharon Halifa resmi mengundurkan diri pada Senin 22 April. Halifa menyatakan mundur setelah mengaku gagal menghalau serangan Hamas. Disebut banyak perwira telah mencari pengacara dalam persiapan untuk penyelidikan perang. Laporan itu mengklaim bahwa Halifa telah menulis surat pengunduran dirinya setelah menerima syarat dari pengacara. Kepala Intelijen Halifa disebut-sebut komandan pertama yang akan dipaksa pensiun dalam waktu dekat. Beberapa perwira lainnya termasuk Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Shin Bet, Ronor Bar, kekhawatiran meningkat terkait dampak dari penggantian Panglima Perang IDF Halevi terhadap sistem keamanan dan politik. Media tersebut menyinggung soal komandan yang dulu berpotensial namun kini dipandang sebagai kegagalan. Hal itu merujuk pada Majen Yaron Finkelman dan Majen Eliezer Toledano. Di sisi lain, kalangan
tantangan politik ini mengincar Mayor Jenderal Eyal Zamir, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, untuk menggantikan Herzi Halevi. Delegasi Hamas diperkirakan akan tiba di Mesir pada Senin hari ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pejabat senior Hamas mengatakan pihaknya tidak memiliki masalah besar terhadap proposal balasan dari Israel soal potensi gencatan senjata di Gaza. Mereka telah meninjau proposal terbaru Israel untuk perjanjian gencatan senjata dan pembebasan para sandera. Pejabat tersebut mengatakan suasananya positif, kecuali jika ada hambatan baru dari Israel. Delegasi Hamas juga diperkirakan akan tiba di Mesir pada hari Senin ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pemerintah Israel mendapat tekanan yang kuat dari sekutu global untuk mencapai gencatan senjata. Para pengunjuk rasa di Israel pun turut menuntut pemerintah agar bisa menjamin kebebasan bagi para sandera yang ditangkap oleh militan dalam serangan 7 Oktober lalu. Pada Senin ini, serangan Israel juga dilaporkan terjadi di Rafah, menewaskan 6 warga Palestina. Serangan udara Israel terhadap sebuah rumah di timur Rafah telah menewaskan 6 orang, termasuk seorang anak berusia 1 tahun dan seorang wanita berusia 64 tahun. 2 rumah lainnya juga dibom di Rafah Tengah dan Selatan dalam beberapa jam terakhir. Sementara itu pada hari Minggu kemarin juga terlihat asap hitam membumbung di sepanjang jalur Gaza di beberapa titik maksud kami yang terlihat juga dari wilayah Israel. Namun saat ini diperkirakan ada sekitar 30.000 lebih juta ton puing-puing yang ada di jalur Gaza dan PBB memperkirakan butuh waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkannya. מכל מה שחווינו, נזכור שגם בתוך עם ישראל ובכל רוחם, הביא להם את תפילתנו לשומרם Amerika Serikat dilaporkan memborong pesawat tempur rongsokan buatan era Uni Soviet dari Kazakhstan. Total sebanyak 81 unit jet jadul yang diberi oleh Amerika Serikat dengan harga yang sangat murah. Kiev Post melaporkan bahwa jet tempur rongsokan tersebut diduga akan dikirim ke Ukraina, namun seluruh pesawat terdaftar dalam kondisi tidak dapat digunakan. Pesawat rongsokan akan digunakan bagian-bagian pentingnya sebagai suku cadang pesawat serupa Ukraina untuk bertempur melawan Rusia. Menurut laporan tersebut, biaya modernisasi jet-jet tempur itu dianggap tidak praktis secara ekonomi. Adapun pembelian dilakukan dalam sebuah lelang pesawat milik pecahan negara Soviet tersebut. Washington membeli 81 jet tempur jadul melalui entitas luar negeri dengan harga gabungan 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, harga per unit pesawat senilai 19.000 dolar Amerika Serikat. Dalam tender tersebut, Amerika Serikat dilaporkan berhasil mendapatkan 3 jenis jet tempur, yakni MiG-29, pengebom MiG-27, dan Su-24. Jenis pesawat tersebut juga masih terlihat digunakan Kiev dalam peperangan Rusia-Ukraina, terutama Su-24. Sedangkan Rusia kini lebih banyak menggunakan jenis yang lebih modern, yakni Su-34 dan Su-35 untuk membombardir wilayah Donbas, Ukraina Timur. Amerika Serikat mendadak batal menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel. Hal ini menyusul kecaman keras dari Perdana Menteri Netanyahu terhadap rencana Amerika Serikat tersebut. Sebelumnya, Netanyahu bersumpah akan melawan Amerika Serikat yang menghukum batalion tersebut. Gedung Putih telah menetapkan unit militer Netzah Yehuda atas pelanggaran HAM berat terhadap warga Palestina di tepi barat sebelum Perang 7 Oktober meletus. Menlo Amerika Serikat Antony Blinken dalam suratnya kepada Ketua DPR Johnson mengatakan bahwa Washington masih meninjau informasi baru yang diterima. Surat tak bertanggal itu diperoleh AP News pada Jumat 26 April. Washington menunda memberi sanksi yang berimbas blokade bantuan Amerika Serikat terhadap unit IDF tersebut. Blinken menekankan bahwa dukungan militer Amerika Serikat terhadap Israel melawan Hamas dan ancaman lainnya tidak ada kaitannya dengan keputusan akhir
terakhir Departemen Luar Negeri mengenai Batalion Netzah Yehuda. Sementara itu, Johnson berupaya menyediakan dana tambahan sebesar 26 miliar dolar untuk Israel dan rakyat Gaza. Sebelumnya diberitakan Perdana Menteri Netanyahu dan Menhan Yoav Gallant serta menteri-menteri lainnya secara terbuka menyerukan agar Amerika Serikat tidak melanjutkan sanksi tersebut. Sementara itu, para pejabat Israel termasuk Gallant dan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz mengadakan pembicaraan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada minggu ini. Salah satu isi pembicaraan mereka yakni mencegah Washington menjatuhkan sanksi terhadap Netzah Yehuda. Diketahui Batalion Netzah Yehuda Israel telah menjadi pusat beberapa kontroversi di masa lalu terkait dengan ekstremisme sayap kanan dan kekerasan terhadap warga Palestina. Batalion tersebut bagian dari IDF yang didirikan pada 1999 sebagai batalion militer khusus untuk Yahudi ultra-ortodoks. Netzah Yehuda memiliki lebih dari 1.000 tentara. Seluruh tentara dan perwira Netzah Yehuda adalah laki-laki Yahudi Haredi yang menganut Yahudi ultra-ortodoks. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cemas dan ketakutan Pengadilan Internasional atau ICC yang berbasis di Den Haag mengeluarkan surat penangkapan terhadap dirinya. Sekutu utama Israel, Amerika Serikat langsung turun tangan demi membantu membujuk ICC agar tidak menerbitkan surat penahanan Netanyahu CS. Pemerintah Israel meyakini bahwa jaksa ICC Karim Khan mungkin akan menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu pada pekan ini. Selain Netanyahu, perintah penangkapan itu juga dilayangkan kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant hingga Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Herzi Halevi. Time of Israel melaporkan Amerika Serikat dijadikan upaya diplomatik terakhir untuk mencegah ICC tidak menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu dan pejabat lainnya. Analis Haaretz Amos Harel mengatakan pada tanggal 28 April bahwa Washington sudah terlibat dalam upaya untuk memblokir surat perintah ICC terhadap Netanyahu. Sama seperti Israel, Amerika Serikat bukan termasuk dari 124 negara yang menaikkan statuta Roma tentang ICC. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sangat cemas atas masalah ini. Netanyahu disebut juga telah melakukan banyak panggilan telepon kepada pemimpin dan pejabat internasional, khususnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Netanyahu secara tidak langsung mencoba menekan Joe Biden untuk bertindak melawan ICC. Lagi-lagi drone canggih Amerika Serikat MH9 Reaper dilaporkan jatuh di lepas pantai Yaman pada Jumat 26 April pagi waktu setempat. Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan investigasi atas insiden tersebut sedang dilakukan. CBS News melaporkan bahwa tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden ini. Kelompok Houthi yang didukung Iran itu mengaku bertanggung jawab atas penembakan pesawat tak berawak tersebut. Diketahui drone MH9 Angkatan Udara Amerika Serikat seharga 486 miliar rupiah. Jatuhnya drone canggih itu menandai ketiga kalinya sejak November 2023. Sebelumnya Houthi menembak jatuh MH9 pada awal November lalu, sementara satu drone lagi ditembak pada bulan Februari. Adapun drone yang terbang di lepas pantai Yaman dan di atas Yaman merupakan bagian dari upaya militer Amerika Serikat untuk membantu kapal dagang dan militer dari serangan Houthi. Sejak pecahnya perang Israel dan Hamas, Houthi mengklaim telah menyerang lebih dari 100 kapal dagang atau militer di Laut Merah atau Teluk Aden. Houthi mengklaim serangan ini sebagai bentuk protes atas agresi IDF di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 34 orang. Pasukan pendudukan Israel terlibat bentrok sengit dengan Hamas di jalur Gaza pada Minggu 28 April 2024.
Hal ini mengakibatkan kematian 2 tentara cadangan dari Divisi 99 dan 8 lainnya luka serius. Insiden ini terjadi saat perlawanan Palestina melakukan serangan balasan di sekitar pos pemeriksaan Netzarim. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Hassam sendiri mengakui mengebom markas besar pendudukan Israel. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Sebagian tentara dievakuasi dengan helikopter selesai insiden itu, sementara sebagian lainnya masih mendapat perawatan di lapangan. Selain menyerang markas IDF, Brigadir Al-Hassam juga menjebak tentara rezim Zionis masuk ke dalam ranjau. Seketika, IDF diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel yang gagal meledak saat diluncurkan ke jalur Gaza. Senjata itu lalu dimanfaatkan kembali oleh Hamas untuk menyerang balik militer Zionis. في يوم الشهيد وفي ذكرى استشهاد المؤسس عمر عطية أبو شريعة أبو حفص نجدد العهد للشهداء أن نمضي في طريق ذات الشوكة حتى النصر بإذن الله.
cadangan Israel ramai-ramai menolak bertempur di kota Rafah, Gaza Selatan. Penolakan ini terjadi di saat Panglima Perang IDF Herzi Halevi menyetujui serangan darat di Rafah. Diketahui Rafah menjadi tempat perlindungan bagi 1,4 juta pengungsi Palestina. Ada dulu mengutip saluran Israel melaporkan setidaknya 30 pasukan terjun payung Israel menolak menginvasi kota Rafah. Mereka menolak perang di Rafah karena mereka tidak mampu menjalankan tugas tersebut. Menurut laporan itu, komandan militer tidak akan memaksa pasukan cadangan untuk perang di kota tersebut. Juru bicara pemerintah Israel sebelumnya mengatakan Netanyahu telah menetapkan tanggal untuk menyerbu kota Rafah. Terbaru, Kepala Staf Angkatan Darat Israel telah menyetujui serangan di ujung selatan jalur Gaza itu. Keputusan ini dilakukan meski ada upaya mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Adapun serangan Rafah disetujui dalam pertemuan antara Halevi, Kepala Komando Selatan Yaron Finkelman, dan Komandan Divisi dan Brigade lainnya. Langkah tersebut menyusul ancaman Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich untuk menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika dia menerima proposal Mesir untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Asap hitam terlihat membumbung tinggi di jalur Gaza ketika Israel melanjutkan perangnya melawan Hamas pada Minggu 28 April. Sementara itu, seorang pejabat senior Qatar telah mendesak Israel dan Hamas untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan yang lebih besar dalam perundingan gencatan senjata. Lihat asap tersebut membumbung tinggi dan berwarna hitam. Ini karena serangan Israel di sepanjang jalur Gaza dan asap tersebut terlihat dari area Israel. Sementara itu, pejabat senior Qatar juga mengatakan desakan dalam wawancara media Israel, yaitu ketika tekanan meningkat untuk mencapai kesepakatan yang akan membebaskan beberapa sandera Israel dan juga mewujudkan gencatan senjata dalam perang yang telah berjalan hampir 7 bulan di jalur Gaza. Qatar menjadi tuan rumah markas besar Hamas di Doha telah menjadi perantara utama dan berperan penting. Bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir, mereka membantu merundingkan penghentian sementara pertempuran pada bulan November lalu yang berujung pada pembebasan puluhan sandera. Namun sebagai bentuk rasa frustrasinya, Qatar pada bulan ini mengatakan bahwa mereka sedang menilai kembali perannya sebagai mediator. Sementara itu di jalur Gaza, sebagian besar saat ini sudah hancur lebur karena serangan Israel. Pejabat PBB memperkirakan ada 37 juta ton puing-puing termasuk persenjataan yang belum meledak tertinggal di jalur Gaza akibat perang Israel. Menurut dia akan membutuhkan waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkan puing-puing tersebut dari Gaza. Selanjutnya pemirsa, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa Israel mengambil keuntungan dari serangan Hamas pada 7 Oktober lalu untuk menyerang warga Gaza. Abbas juga menyerukan Amerika Serikat mendesak Israel untuk menekan tembakannya. Hal tersebut disampaikan Abbas ketika berbicara di pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia di Arab Saudi pada Minggu kemarin. Menurut dia, Israel memanfaatkan serangan Hamas pada Oktober lalu untuk membalas secara tidak proporsional ke Palestina dengan dalih ingin balas dendam terhadap Hamas. Selain itu, dia juga memprediksi invasi Israel ke Rafah tampaknya akan segera terjadi. Presiden Palestina ini mengatakan hanya Amerika Serikat yang bisa menghentikan serangan Israel terhadap kota perbatasan Rafah di jalur Gaza. Dia juga meminta kekuatan global, khususnya sekutu Israel, Amerika Serikat, untuk mencegah Israel melakukan kejahatan tersebut. Dia juga memaparkan bahwa Palestina mengantisipasi invasi besar-besaran ke Rafah yang diprediksi
bakal terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ia menegaskan kembali perlunya mendirikan negara Palestina yang mencakup Gaza, tepi barat, dan Yerusalem, serta mengakui negara Palestina di dalam PBB. Saat ini sebagian besar wilayah Gaza telah hancur menjadi puing-puing dan lebih dari 34.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dalam perang yang dipicu oleh kelompok militer Hamas yang didukung Iran. Serangan militer tersebut menyebabkan kematian sekitar 1.200 warga Israel dan lebih dari 100 orang masih disandra di Gaza. ناشد أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بالإيعاز أو بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح، لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة. Hingga saat ini perlawanan Palestina masih terus melanjutkan pertempuran banjir Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan sebagai respon terhadap agresi Israel di jalur Gaza. Oleh karenanya, perlawanan Palestina menargetkan pasukan pendudukan di berbagai arah. Terbaru, Brigade Al-Hassam menyerang markas besar pasukan pendudukan Israel di Poros Netzarim, selatan kota Gaza. Kabar ini disampaikan Al-Hassam pada Minggu 28 April 2024. Mereka menyerang markas Israel menggunakan mortir kaliber berat. Dalam pernyataan lain, Brigade Al-Hassam mengumumkan bahwa mujahidinnya memikat pasukan mekanis Zionis, menempatkan musuh dalam penyergapan ranjau menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel. Senjata itu gagal meledak saat diluncurkan IDF lalu dimanfaatkan oleh Hamas. Menurut informasi, 3 tentara tewas dan 11 lainnya terluka ketika sebuah alat peledak meledak. Sebelumnya, Brigade Al-Quds juga mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kumpulan tentara pendudukan di poros pertempuran di Netzarim. Rentetan mortir kaliber berat juga ditembakkan menyasar pasukan Zionis. Pejabat senior Israel ramai-ramai mundur di tengah perangnya di Gaza, Palestina. Setelah sebelumnya Kepala Intelijen Israel Aharon Halifa, kini Panglima Militer Israel Herzi Halevi dilaporkan segera menyusul langkah Halifa. Media Israel Channel 12 pada Sabtu 27 April melaporkan Kepala Staf Israel Halevi diperkirakan akan mundur dalam waktu dekat. Saluran tersebut mengatakan semua petugas yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober akan mundur. Sebelumnya, Majen Aharon Halifa resmi mengundurkan diri pada Senin 22 April. Halifa menyatakan mundur setelah mengaku gagal menghalau serangan Hamas. Disebut banyak perwira telah mencari pengacara dalam persiapan untuk penyelidikan perang. Laporan itu mengklaim bahwa Halifa telah menulis surat pengunduran dirinya setelah menerima syarat dari pengacara. Kepala Intelijen Halifa disebut-sebut komandan pertama yang akan dipaksa pensiun dalam waktu dekat. Beberapa perwira lainnya termasuk Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Shin Bet, Ronor Bar, kekhawatiran meningkat terkait dampak dari penggantian Panglima Perang IDF Halevi terhadap sistem keamanan dan politik. Media tersebut menyinggung soal komandan yang dulu berpotensial namun kini dipandang sebagai kegagalan. Hal itu merujuk pada Majen Yaron Finkelman dan Majen Eliezer Toledano. Di sisi lain, kalangan politik ini mengincar Mayor Jenderal Eyal Zamir, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, untuk menggantikan Herzi Halevi. Delegasi Hamas diperkirakan akan tiba di Mesir pada Senin hari ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pejabat senior Hamas mengatakan pihaknya tidak memiliki masalah besar terhadap proposal balasan dari Israel soal potensi gencatan senjata di Gaza. Mereka telah meninjau proposal terbaru Israel untuk perjanjian gencatan senjata dan pembebasan para sandera. Pejabat tersebut mengatakan suasananya positif, kecuali jika ada hambatan baru dari Israel. Delegasi Hamas juga diperkirakan akan tiba di Mesir pada hari Senin ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pemerintah Israel mendapat tekanan yang kuat dari sekutu global untuk mencapai gencatan senjata. Para pengunjuk rasa di Israel pun turut menuntut pemerintah agar bisa menjamin kebebasan bagi para sandera yang ditangkap oleh militan dalam serangan 7 Oktober lalu. Pada Senin ini, serangan Israel juga dilaporkan terjadi di Rafah, menewaskan 6 warga Palestina.
Serangan udara Israel terhadap sebuah rumah di timur Rafah telah menewaskan 6 orang, termasuk seorang anak berusia 1 tahun dan seorang wanita berusia 64 tahun. 2 rumah lainnya juga dibom di Rafah Tengah dan Selatan dalam beberapa jam terakhir. Sementara itu pada hari Minggu kemarin juga terlihat asap hitam membumbung di sepanjang jalur Gaza di beberapa titik maksud kami yang terlihat juga dari wilayah Israel. Namun saat ini diperkirakan ada sekitar 30.000 lebih juta ton puing-puing yang ada di jalur Gaza dan PBB memperkirakan butuh waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkannya. מכל מה שחווינו, נזכור שגם בתוך עם ישראל ובכל רוחם, הביא להם את תפילתנו לשומרם Amerika Serikat dilaporkan memborong pesawat tempur rongsokan buatan era Uni Soviet dari Kazakhstan. Total sebanyak 81 unit jet jadul yang diberi oleh Amerika Serikat dengan harga yang sangat murah. Kiev Post melaporkan bahwa jet tempur rongsokan tersebut diduga akan dikirim ke Ukraina, namun seluruh pesawat terdaftar dalam kondisi tidak dapat digunakan. Pesawat rongsokan akan digunakan bagian-bagian pentingnya sebagai suku cadang pesawat serupa Ukraina untuk bertempur melawan Rusia. Menurut laporan tersebut, biaya modernisasi jet-jet tempur itu dianggap tidak praktis secara ekonomi. Adapun pembelian dilakukan dalam sebuah lelang pesawat milik pecahan negara Soviet tersebut. Washington membeli 81 jet tempur jadul melalui entitas luar negeri dengan harga gabungan 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, harga per unit pesawat senilai 19.000 dolar Amerika Serikat. Dalam tender tersebut, Amerika Serikat dilaporkan berhasil mendapatkan 3 jenis jet tempur, yakni MiG-29, pengebom MiG-27, dan Su-24. Jenis pesawat tersebut juga masih terlihat digunakan Kiev dalam peperangan Rusia-Ukraina, terutama Su-24. Sedangkan Rusia kini lebih banyak menggunakan jenis yang lebih modern, yakni Su-34 dan Su-35 untuk membombardir wilayah Donbas, Ukraina Timur. Amerika Serikat mendadak batal menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel. Hal ini menyusul kecaman keras dari Perdana Menteri Netanyahu terhadap rencana Amerika Serikat tersebut. Sebelumnya, Netanyahu bersumpah akan melawan Amerika Serikat yang menghukum batalion tersebut. Gedung Putih telah menetapkan unit militer Netzah Yehuda atas pelanggaran HAM berat terhadap warga Palestina di tepi barat sebelum Perang 7 Oktober meletus. Menlu Amerika Serikat Antony Blinken dalam suratnya kepada Ketua DPR Johnson mengatakan bahwa Washington masih meninjau informasi baru yang diterima. Surat tak bertanggal itu diperoleh AP News pada Jumat 26 April. Washington menunda memberi sanksi yang berimbas blokade bantuan Amerika Serikat terhadap unit IDF tersebut. Blinken menekankan bahwa dukungan militer Amerika Serikat terhadap Israel melawan Hamas dan ancaman lainnya tidak ada kaitannya dengan keputusan akhir Departemen Luar Negeri mengenai batalion Netzah Yehuda. Sementara itu, Johnson berupaya menyediakan dana tambahan sebesar 26 miliar dolar untuk Israel dan rakyat Gaza. Sebelumnya diberitakan Perdana Menteri Netanyahu dan Menhan Yoav Gallant serta menteri-menteri lainnya secara terbuka menyerukan agar Amerika Serikat tidak melanjutkan sanksi tersebut. Sementara itu, para pejabat Israel termasuk Gallant dan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz mengadakan pembicaraan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada minggu ini. Salah satu isi pembicaraan mereka yakni mencegah Washington menjatuhkan sanksi terhadap Netzah Yehuda. Diketahui batalion Netzah Yehuda Israel telah menjadi pusat beberapa kontroversi di masa lalu terkait dengan ekstremisme sayap kanan dan kekerasan terhadap warga Palestina. Batalion tersebut bagian dari IDF yang didirikan pada 1999 sebagai batalion militer khusus untuk Yahudi ultra-ortodoks. Netzah Yehuda memiliki lebih dari 1.000 tentara. Seluruh tentara dan perwira Netzah Yehuda adalah laki-laki Yahudi Haredi yang menganut Yahudi ultra-ortodoks.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cemas dan ketakutan Pengadilan Internasional atau ICC yang berbasis di Den Haag mengeluarkan surat penangkapan terhadap dirinya. Sekutu utama Israel, Amerika Serikat langsung turun tangan demi membantu membujuk ICC agar tidak menerbitkan surat penahanan Netanyahu CS. Pemerintah Israel meyakini bahwa jaksa ICC Karim Khan mungkin akan menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu pada pekan ini. Selain Netanyahu, perintah penangkapan itu juga dilayangkan kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant hingga Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Herzi Halevi. Time of Israel melaporkan Amerika Serikat dijadikan upaya diplomatik terakhir untuk mencegah ICC tidak menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu dan pejabat lainnya. Analis Haaretz Amos Harel mengatakan pada tanggal 28 April bahwa Washington sudah terlibat dalam upaya untuk memblokir surat perintah ICC terhadap Netanyahu. Sama seperti Israel, Amerika Serikat bukan termasuk dari 124 negara yang menaikkan Statuta Roma tentang ICC. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sangat cemas atas masalah ini. Netanyahu disebut juga telah melakukan banyak panggilan telepon kepada pemimpin dan pejabat internasional, khususnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Netanyahu secara tidak langsung mencoba menekan Joe Biden untuk bertindak melawan ICC. Lagi-lagi drone canggih Amerika Serikat MH9 Reaper dilaporkan jatuh di lepas pantai Yaman pada Jumat 26 April pagi waktu setempat. Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan investigasi atas insiden tersebut sedang dilakukan. CBS News melaporkan bahwa tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden ini. Kelompok Houthi yang didukung Iran itu mengaku bertanggung jawab atas penembakan pesawat tak berawak tersebut. Diketahui drone MH9 Angkatan Udara Amerika Serikat seharga 486 miliar rupiah. Jatuhnya drone canggih itu menandai ketiga kalinya sejak November 2023. Sebelumnya Houthi menembak jatuh MH9 pada awal November lalu, sementara satu drone lagi ditembak pada bulan Februari. Adapun drone yang terbang di lepas pantai Yaman dan di atas Yaman merupakan bagian dari upaya militer Amerika Serikat untuk membantu kapal dagang dan militer dari serangan Houthi. Sejak pecahnya perang Israel dan Hamas, Houthi mengklaim telah menyerang lebih dari 100 kapal dagang atau militer di Laut Merah atau Teluk Aden. Houthi mengklaim serangan ini sebagai bentuk protes atas agresi IDF di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 34 orang. Pasukan pendudukan Israel terlibat bentrok sengit dengan Hamas di jalur Gaza pada Minggu 28 April 2024. Hal ini mengakibatkan kematian 2 tentara cadangan dari Divisi 99 dan 8 lainnya luka serius. Insiden ini terjadi saat perlawanan Palestina melakukan serangan balasan di sekitar pos pemeriksaan Netzarim. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Hassam sendiri mengakui mengebom markas besar pendudukan Israel. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Sebagian tentara dievakuasi dengan helikopter selesai insiden itu, sementara sebagian lainnya masih mendapat perawatan di lapangan. Selain menyerang markas IDF, Brigadir Al-Hassam juga menjebak tentara rezim Zionis masuk ke dalam ranjau. Seketika, IDF diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel yang gagal meledak saat diluncurkan ke jalur Gaza. Senjata itu lalu dimanfaatkan kembali oleh Hamas untuk menyerang balik militer Zionis.
في يوم الشهيد وفي ذكرى استشهاد المؤسس عمر عطية أبو شريعة أبو حفص نجدد العهد للشهداء أن نمضي في طريق ذات الشوكة حتى النصر بإذن الله. Tentara cadangan Israel ramai-ramai menolak bertempur di kota Rafah, Gaza Selatan. Penolakan ini terjadi di saat Panglima Perang IDF Herzi Halevi menyetujui Palestina. Ada dulu mengutip saluran Israel melaporkan setidaknya 30 pasukan terjun payung Israel menolak menginvasi kota Rafah. Mereka menolak perang di Rafah karena mereka tidak mampu menjalankan tugas tersebut. Menurut laporan itu, komandan militer tidak akan memaksa pasukan cadangan untuk perang di kota tersebut. Juru bicara pemerintah Israel sebelumnya mengatakan Netanyahu telah menetapkan tanggal untuk menyerbu kota Rafah. Terbaru, Kepala Staf Angkatan Darat Israel telah menyetujui serangan di ujung selatan jalur Gaza itu. Keputusan ini dilakukan meski ada upaya mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Adapun serangan Rafah disetujui dalam pertemuan antara Halevi, Kepala Komando Selatan Yaron Finkelman, dan Komandan Divisi dan Brigade lainnya. Langkah tersebut menyusul ancaman Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich untuk menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika dia menerima proposal Mesir untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Asap hitam terlihat membumbung tinggi di jalur Gaza ketika Israel melanjutkan perangnya melawan Hamas pada Minggu 28 April. Sementara itu, seorang pejabat senior Qatar telah mendesak Israel dan Hamas untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan yang lebih besar dalam perundingan gencatan senjata. Lihat asap tersebut membumbung tinggi dan berwarna hitam. Ini karena serangan Israel di sepanjang jalur Gaza dan asap tersebut terlihat dari area Israel. Sementara itu, pejabat senior Qatar juga mengatakan desakan dalam wawancara media Israel, yaitu ketika tekanan meningkat untuk mencapai kesepakatan yang akan membebaskan beberapa sandera Israel dan juga mewujudkan gencatan senjata dalam perang yang telah berjalan hampir 7 bulan di jalur Gaza. Qatar menjadi tuan rumah markas besar Hamas di Doha telah menjadi perantara utama dan berperan penting. Bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir, mereka membantu merundingkan penghentian sementara pertempuran pada bulan November lalu yang berujung pada pembebasan puluhan sandera. Namun sebagai bentuk rasa frustrasinya, Qatar pada bulan ini mengatakan bahwa mereka sedang menilai kembali perannya sebagai mediator. Sementara itu di jalur Gaza, sebagian besar saat ini sudah hancur lebur karena serangan Israel. Pejabat PBB memperkirakan ada 37 juta ton puing-puing termasuk persenjataan yang belum meledak tertinggal di jalur Gaza akibat perang Israel. Menurut dia akan membutuhkan waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkan puing-puing tersebut dari Gaza.
Selanjutnya pemirsa, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa Israel mengambil keuntungan dari serangan Hamas pada 7 Oktober lalu untuk menyerang warga Gaza. Abbas juga menyerukan Amerika Serikat mendesak Israel untuk menekan tembakannya. Hal tersebut disampaikan Abbas ketika berbicara di pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia di Arab Saudi pada Minggu kemarin. Menurut dia, Israel memanfaatkan serangan Hamas pada Oktober lalu untuk membalas secara tidak proporsional ke Palestina dengan dalih ingin balas dendam terhadap Hamas. Selain itu, dia juga memprediksi invasi Israel ke Rafah tampaknya akan segera terjadi. Presiden Palestina ini mengatakan hanya Amerika Serikat yang bisa menghentikan serangan Israel terhadap kota perbatasan Rafah di jalur Gaza. Dia juga meminta kekuatan global, khususnya sekutu Israel, Amerika Serikat, untuk mencegah Israel melakukan kejahatan tersebut. Dia juga memaparkan bahwa Palestina mengantisipasi invasi besar-besaran ke Rafah yang diprediksi bakal terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ia menegaskan kembali perlunya mendirikan negara Palestina yang mencakup Gaza, tepi barat, dan Yerusalem, serta mengakui negara Palestina di dalam PBB. Saat ini sebagian besar wilayah Gaza telah hancur menjadi puing-puing dan lebih dari 34.000 orang. Sebagian besar perempuan dan anak-anak tewas dalam perang yang dipicu oleh kelompok militer Hamas yang didukung Iran. Serangan militer tersebut menyebabkan kematian sekitar 1.200 warga Israel dan lebih dari 100 orang masih disandra di Gaza. ناشد أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بالإيعاز أو بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح، لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة. Hingga saat ini perlawanan Palestina masih terus melanjutkan pertempuran banjir Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan sebagai respon terhadap agresi Israel di jalur Gaza. Oleh karenanya, perlawanan Palestina menargetkan pasukan pendudukan di berbagai arah. Terbaru, Brigade Al-Hassam menyerang markas besar pasukan pendudukan Israel di Poros Netzarim, selatan kota Gaza. Kabar ini disampaikan Al-Hassam pada Minggu 28 April 2024. Mereka menyerang markas Israel menggunakan mortir kaliber berat. Dalam pernyataan lain, Brigade Al-Hassam mengumumkan bahwa mujahidinnya memikat pasukan mekanis Zionis, menempatkan musuh dalam penyergapan ranjau menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel. Senjata itu gagal meledak saat diluncurkan IDF lalu dimanfaatkan oleh Hamas. Menurut informasi, 3 tentara tewas dan 11 lainnya terluka ketika sebuah alat peledak meledak. Sebelumnya, Brigade Al-Quds juga mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kumpulan tentara pendudukan di poros pertempuran di Netzarim. Rentetan mortir kaliber berat juga ditembakkan menyasar pasukan Zionis. Pejabat senior Israel ramai-ramai mundur di tengah perangnya di Gaza, Palestina. Setelah sebelumnya Kepala Intelijen Israel Aharon Halifa, kini Panglima Militer Israel Herzi Halevi dilaporkan segera menyusul langkah Halifa. Media Israel Channel 12 pada Sabtu 27 April melaporkan Kepala Staf Israel Halevi diperkirakan akan mundur dalam waktu dekat. Saluran tersebut mengatakan semua petugas yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober akan mundur. Sebelumnya, Majen Aharon Halifa resmi mengundurkan diri pada Senin 22 April. Halifa menyatakan mundur setelah mengaku gagal menghalau serangan Hamas. Disebut banyak perwira telah mencari pengacara dalam persiapan untuk penyelidikan perang. Laporan itu mengklaim bahwa Halifa telah menulis surat pengunduran dirinya setelah menerima syarat dari pengacara. Kepala Intelijen Halifa disebut-sebut komandan pertama yang akan dipaksa pensiun dalam waktu dekat. Beberapa perwira lainnya termasuk Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Shin Bet, Ronor Bar, kekhawatiran meningkat terkait dampak dari penggantian Panglima Perang IDF Halevi terhadap sistem keamanan dan politik. Media tersebut menyinggung soal komandan yang dulu berpotensial namun kini dipandang sebagai kegagalan. Hal itu merujuk pada Majen Yaron Finkelman dan Majen Eliezer Toledano. Di sisi lain,
kalangan politik ini mengincar Mayor Jenderal Eyal Zamir, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, untuk menggantikan Herzi Halevi. Delegasi Hamas diperkirakan akan tiba di Mesir pada Senin hari ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pejabat senior Hamas mengatakan pihaknya tidak memiliki masalah besar terhadap proposal balasan dari Israel soal potensi gencatan senjata di Gaza. Mereka telah meninjau proposal terbaru Israel untuk perjanjian gencatan senjata dan pembebasan para sandera. Pejabat tersebut mengatakan suasananya positif, kecuali jika ada hambatan baru dari Israel. Delegasi Hamas juga diperkirakan akan tiba di Mesir pada hari Senin ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pemerintah Israel mendapat tekanan yang kuat dari sekutu global untuk mencapai gencatan senjata. Para pengunjuk rasa di Israel pun turut menuntut pemerintah agar bisa menjamin kebebasan bagi para sandera yang ditangkap oleh militan dalam serangan 7 Oktober lalu. Pada Senin ini, serangan Israel juga dilaporkan terjadi di Rafah, menewaskan 6 warga Palestina. Serangan udara Israel terhadap sebuah rumah di timur Rafah telah menewaskan 6 orang, termasuk seorang anak berusia 1 tahun dan seorang wanita berusia 64 tahun. 2 rumah lainnya juga dibom di Rafah Tengah dan Selatan dalam beberapa jam terakhir. Sementara itu pada hari Minggu kemarin juga terlihat asap hitam membumbung di sepanjang jalur Gaza di beberapa titik maksud kami yang terlihat juga dari wilayah Israel. Namun saat ini diperkirakan ada sekitar 30.000 lebih juta ton puing-puing yang ada di jalur Gaza. Dan PBB memperkirakan butuh waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkannya. מכל מה שחווינו, נזכור שגם בתוך עם ישראל ובכל רוחם, הביא להם את תפילתנו לשומרם Amerika Serikat dilaporkan memborong pesawat tempur rongsokan buatan era Uni Soviet dari Kazakhstan. Total sebanyak 81 unit jet jadul yang diberi oleh Amerika Serikat dengan harga yang sangat murah. Kiev Post melaporkan bahwa jet tempur rongsokan tersebut diduga akan dikirim ke Ukraina, namun seluruh pesawat terdaftar dalam kondisi tidak dapat digunakan. Pesawat rongsokan akan digunakan bagian-bagian pentingnya sebagai suku cadang pesawat serupa Ukraina untuk bertempur melawan Rusia. Menurut laporan tersebut, biaya modernisasi jet-jet tempur itu dianggap tidak praktis secara ekonomi. Adapun pembelian dilakukan dalam sebuah lelang pesawat milik pecahan negara Soviet tersebut. Washington membeli 81 jet tempur jadul melalui entitas luar negeri dengan harga gabungan 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, harga per unit pesawat senilai 19.000 dolar Amerika Serikat. Dalam tender tersebut, Amerika Serikat dilaporkan berhasil mendapatkan 3 jenis jet tempur, yakni MiG-29, pengebom MiG-27, dan Su-24. Jenis pesawat tersebut juga masih terlihat digunakan Kiev dalam peperangan Rusia-Ukraina, terutama Su-24. Sedangkan Rusia kini lebih banyak menggunakan jenis yang lebih modern, yakni Su-34 dan Su-35 untuk membombardir wilayah Donbas, Ukraina Timur. Amerika Serikat mendadak batal menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel. Hal ini menyusul kecaman keras dari Perdana Menteri Netanyahu terhadap rencana Amerika Serikat tersebut. Sebelumnya, Netanyahu bersumpah akan melawan Amerika Serikat yang menghukum batalion tersebut. Gedung Putih telah menetapkan unit militer Netzah Yehuda atas pelanggaran HAM berat terhadap warga Palestina di tepi barat sebelum Perang 7 Oktober meletus. Menlu Amerika Serikat Antony Blinken dalam suratnya kepada Ketua DPR Johnson mengatakan bahwa Washington masih meninjau informasi baru yang diterima. Surat tak bertanggal itu diperoleh AP News pada Jumat 26 April. Washington menunda memberi sanksi yang berimbas blokade bantuan Amerika Serikat terhadap unit IDF tersebut.
tersebut. Blinken menekankan bahwa dukungan militer Amerika Serikat terhadap Israel melawan Hamas dan ancaman lainnya tidak ada kaitannya dengan keputusan akhir Departemen Luar Negeri mengenai Batalion Netzach Yehuda. Sementara itu, Johnson berupaya menyediakan dana tambahan sebesar 26 miliar dolar untuk Israel dan rakyat Gaza. Sebelumnya diberitakan Perdana Menteri Netanyahu dan Menhan Yoav Gallant serta menteri-menteri lainnya secara terbuka menyerukan agar Amerika Serikat tidak melanjutkan sanksi tersebut. Sementara itu, para pejabat Israel termasuk Gallant dan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz mengadakan pembicaraan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada minggu ini. Salah satu isi pembicaraan mereka yakni mencegah Washington menjatuhkan sanksi terhadap Netzach Yehuda. Diketahui Batalion Netzach Yehuda Israel telah menjadi pusat beberapa kontroversi di masa lalu terkait dengan ekstremisme sayap kanan dan kekerasan terhadap warga Palestina. Batalion tersebut bagian dari IDF yang didirikan pada 1999 sebagai batalion militer khusus untuk Yahudi ultra-ortodoks. Netzach Yehuda memiliki lebih dari 1.000 tentara. Seluruh tentara dan perwira Netzach Yehuda adalah laki-laki Yahudi Haredi yang menganut Yahudi ultra-ortodoks. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cemas dan ketakutan Pengadilan Internasional atau ICC yang berbasis di Den Haag mengeluarkan surat penangkapan terhadap dirinya. Sekutu utama Israel, Amerika Serikat langsung turun tangan demi membantu membujuk ICC agar tidak menerbitkan surat penahanan Netanyahu CS. Pemerintah Israel meyakini bahwa jaksa ICC Karim Khan mungkin akan menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu pada pekan ini. Selain Netanyahu, perintah penangkapan itu juga dilayangkan kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant hingga Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Herzi Halevi. Time of Israel melaporkan Amerika Serikat dijadikan upaya diplomatik terakhir untuk mencegah ICC tidak menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu dan pejabat lainnya. Analis Haaretz Amos Harel mengatakan pada tanggal 28 April bahwa Washington sudah terlibat dalam upaya untuk memblokir surat perintah ICC terhadap Netanyahu. Sama seperti Israel, Amerika Serikat bukan termasuk dari 124 negara yang menaikkan Statuta Roma tentang ICC. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sangat cemas atas masalah ini. Netanyahu disebut juga telah melakukan banyak panggilan telepon kepada pemimpin dan pejabat internasional, khususnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Netanyahu secara tidak langsung mencoba menekan Joe Biden untuk bertindak melawan ICC. Lagi-lagi drone canggih Amerika Serikat MH9 Reaper dilaporkan jatuh di lepas pantai Yaman pada Jumat 26 April pagi waktu setempat. Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan investigasi atas insiden tersebut sedang dilakukan. CBS News melaporkan bahwa tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden ini. Kelompok Houthi yang didukung Iran itu mengaku bertanggung jawab atas penembakan pesawat tak berawak tersebut. Diketahui drone MH9 Angkatan Udara Amerika Serikat seharga 486 miliar rupiah. Jatuhnya drone canggih itu menandai ketiga kalinya sejak November 2023. Sebelumnya Houthi menembak jatuh MH9 pada awal November lalu, sementara satu drone lagi ditembak pada bulan Februari. Adapun drone yang terbang di lepas pantai Yaman dan di atas Yaman merupakan bagian dari upaya militer Amerika Serikat untuk membantu kapal dagang dan militer dari serangan Houthi. Sejak pecahnya perang Israel dan Hamas, Houthi mengklaim telah menyerang lebih dari 100 kapal dagang atau militer di Laut Merah atau Teluk Aden. Houthi mengklaim serangan ini sebagai bentuk protes atas agresi IDF di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 34 orang. Pasukan pendudukan Israel terlibat bentrok sengit dengan Hamas di jalur Gaza pada Minggu 28 April 2024.
Hal ini mengakibatkan kematian 2 tentara cadangan dari Divisi 99 dan 8 lainnya luka serius. Insiden ini terjadi saat perlawanan Palestina melakukan serangan balasan di sekitar pos pemeriksaan Netzarim. Dikutip dari Al-Mayadan, Brigade Al-Hassam sendiri mengakui mengebom markas besar pendudukan Israel. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Sebagian tentara dievakuasi dengan helikopter selesai insiden itu, sementara sebagian lainnya masih mendapat perawatan di lapangan. Selain menyerang markas IDF, Brigadir Al-Hassam juga menjebak tentara rezim Zionis masuk ke dalam ranjau. Seketika, IDF diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel yang gagal meledak saat diluncurkan ke jalur Gaza. Senjata itu lalu dimanfaatkan kembali oleh Hamas untuk menyerang balik militer Zionis. في يوم الشهيد وفي ذكرى استشهاد المؤسس عمر عطية أبو شريعة أبو حفص نجدد العهد للشهداء أن نمضي في طريق ذات الشوكة حتى النصر بإذن الله.
cadangan Israel ramai-ramai menolak bertempur di kota Rafah, Gaza Selatan. Penolakan ini terjadi di saat Panglima Perang IDF Herzi Halevi menyetujui serangan darat di Rafah. Diketahui Rafah menjadi tempat perlindungan bagi 1,4 juta pengungsi Palestina. Ada dulu mengutip saluran Israel melaporkan setidaknya 30 pasukan terjun payung Israel menolak menginvasi kota Rafah. Mereka menolak perang di Rafah karena mereka tidak mampu menjalankan tugas tersebut. Menurut laporan itu, komandan militer tidak akan memaksa pasukan cadangan untuk perang di kota tersebut. Juru bicara pemerintah Israel sebelumnya mengatakan Netanyahu telah menetapkan tanggal untuk menyerbu kota Rafah. Terbaru, Kepala Staf Angkatan Darat Israel telah menyetujui serangan di ujung selatan jalur Gaza itu. Keputusan ini dilakukan meski ada upaya mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Adapun serangan Rafah disetujui dalam pertemuan antara Halevi, Kepala Komando Selatan Yaron Finkelman, dan Komandan Divisi dan Brigade lainnya. Langkah tersebut menyusul ancaman Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich untuk menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika dia menerima proposal Mesir untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Asap hitam terlihat membumbung tinggi di jalur Gaza ketika Israel melanjutkan perangnya melawan Hamas pada Minggu 28 April. Sementara itu, seorang pejabat senior Qatar telah mendesak Israel dan Hamas untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan yang lebih besar dalam perundingan gencatan senjata. Terlihat asap tersebut membumbung tinggi dan berwarna hitam. Ini karena serangan Israel di sepanjang jalur Gaza dan asap tersebut terlihat dari area Israel. Sementara itu, pejabat senior Qatar juga mengatakan desakan dalam wawancara media Israel, yaitu ketika tekanan meningkat untuk mencapai kesepakatan yang akan membebaskan beberapa sandera Israel dan juga mewujudkan gencatan senjata dalam perang yang telah berjalan hampir 7 bulan di jalur Gaza. Qatar menjadi tuan rumah markas besar Hamas di Doha telah menjadi perantara utama dan berperan penting. Bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir, mereka membantu merundingkan penghentian sementara pertempuran pada bulan November lalu yang berujung pada pembebasan puluhan sandera. Namun sebagai bentuk rasa frustrasinya, Qatar pada bulan ini mengatakan bahwa mereka sedang menilai kembali perannya sebagai mediator. Sementara itu di jalur Gaza, sebagian besar saat ini sudah hancur lebur karena serangan Israel. Pejabat PBB memperkirakan ada 37 juta ton puing-puing termasuk persenjataan yang belum meledak tertinggal di jalur Gaza akibat perang Israel. Menurut dia akan membutuhkan waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkan puing-puing tersebut dari Gaza. Selanjutnya pemirsa, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa Israel mengambil keuntungan dari serangan Hamas pada 7 Oktober lalu untuk menyerang warga Gaza. Abbas juga menyerukan Amerika Serikat mendesak Israel untuk menekan tembakannya. Hal tersebut disampaikan Abbas ketika berbicara di pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia di Arab Saudi pada Minggu kemarin. Menurut dia, Israel memanfaatkan serangan Hamas pada Oktober lalu untuk membalas secara tidak proporsional ke Palestina dengan dalih ingin balas dendam terhadap Hamas. Selain itu, ia juga memprediksi invasi Israel ke Rafah tampaknya akan segera terjadi. Presiden Palestina ini mengatakan hanya Amerika Serikat yang bisa menghentikan serangan Israel terhadap kota perbatasan Rafah di jalur Gaza. Dia juga meminta kekuatan global, khususnya sekutu Israel, Amerika Serikat, untuk mencegah Israel melakukan kejahatan tersebut. Dia juga memaparkan bahwa Palestina mengantisipasi invasi besar-besaran ke Rafah yang diprediksi
bakal terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ia menegaskan kembali perlunya mendirikan negara Palestina yang mencakup Gaza, tepi barat, dan Yerusalem, serta mengakui negara Palestina di dalam PBB. Saat ini sebagian besar wilayah Gaza telah hancur menjadi puing-puing dan lebih dari 34.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dalam perang yang dipicu oleh kelompok militer Hamas yang didukung Iran. Serangan militer tersebut menyebabkan kematian sekitar 1.200 warga Israel dan lebih dari 100 orang masih disandra di Gaza. ناشد أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بالإيعاز أو بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح، لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة. Hingga saat ini perlawanan Palestina masih terus melanjutkan pertempuran banjir Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan sebagai respon terhadap agresi Israel di jalur Gaza. Oleh karenanya, perlawanan Palestina menargetkan pasukan pendudukan di berbagai arah. Terbaru, Brigade Al-Hassam menyerang markas besar pasukan pendudukan Israel di Poros Netzarim, selatan kota Gaza. Kabar ini disampaikan Al-Hassam pada Minggu 28 April 2024. Mereka menyerang markas Israel menggunakan mortir kaliber berat. Dalam pernyataan lain, Brigade Al-Hassam mengumumkan bahwa mujahidinnya memikat pasukan mekanis Zionis, menempatkan musuh dalam penyergapan ranjau menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel. Senjata itu gagal meledak saat diluncurkan IDF lalu dimanfaatkan oleh Hamas. Menurut informasi, 3 tentara tewas dan 11 lainnya terluka ketika sebuah alat peledak meledak. Sebelumnya, Brigade Al-Quds juga mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kumpulan tentara pendudukan di poros pertempuran di Netzarim. Rentetan mortir kaliber berat juga ditembakkan menyasar pasukan Zionis. Pejabat senior Israel ramai-ramai mundur di tengah perangnya di Gaza, Palestina. Setelah sebelumnya Kepala Intelijen Israel Aharon Halifa, kini Panglima Militer Israel Herzi Halevi dilaporkan segera menyusul langkah Halifa. Media Israel Channel 12 pada Sabtu 27 April melaporkan Kepala Staf Israel Halevi diperkirakan akan mundur dalam waktu dekat. Saluran tersebut mengatakan semua petugas yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober akan mundur. Sebelumnya, Majen Aharon Halifa resmi mengundurkan diri pada Senin 22 April. Halifa menyatakan mundur setelah mengaku gagal menghalau serangan Hamas. Disebut banyak perwira telah mencari pengacara dalam persiapan untuk penyelidikan perang. Laporan itu mengklaim bahwa Halifa telah menulis surat pengunduran dirinya setelah menerima syarat dari pengacara. Kepala Intelijen Halifa disebut-sebut komandan pertama yang akan dipaksa pensiun dalam waktu dekat. Beberapa perwira lainnya termasuk Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Shin Bet, Ronor Bar, kekhawatiran meningkat terkait dampak dari penggantian Panglima Perang IDF Halevi terhadap sistem keamanan dan politik. Media tersebut menyinggung soal komandan yang dulu berpotensial namun kini dipandang sebagai kegagalan. Hal itu merujuk pada Majen Yaron Finkelman dan Majen Eliezer Toledano. Di sisi lain, kalangan politik ini mengincar Mayor Jenderal Eyal Zamir, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, untuk menggantikan Herzi Halevi. Delegasi Hamas diperkirakan akan tiba di Mesir pada Senin hari ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pejabat senior Hamas mengatakan pihaknya tidak memiliki masalah besar terhadap proposal balasan dari Israel soal potensi gencatan senjata di Gaza. Mereka telah meninjau proposal terbaru Israel untuk perjanjian gencatan senjata dan pembebasan para sandera. Pejabat tersebut mengatakan suasananya positif, kecuali jika ada hambatan baru dari Israel. Delegasi Hamas juga diperkirakan akan tiba di Mesir pada hari Senin ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pemerintah Israel mendapat tekanan yang kuat dari sekutu global untuk mencapai gencatan senjata. Para pengunjuk rasa di Israel pun turut menuntut pemerintah agar bisa menjamin kebebasan bagi para sandera yang ditangkap oleh militan dalam serangan 7 Oktober lalu. Pada Senin ini, serangan Israel juga dilaporkan terjadi di Rafah, menewaskan 6 warga Palestina.
Serangan udara Israel terhadap sebuah rumah di timur Rafah telah menewaskan 6 orang, termasuk seorang anak berusia 1 tahun dan seorang wanita berusia 64 tahun. 2 rumah lainnya juga dibom di Rafah Tengah dan Selatan dalam beberapa jam terakhir. Sementara itu pada hari Minggu kemarin juga terlihat asap hitam membumbung di sepanjang jalur Gaza di beberapa titik maksud kami yang terlihat juga dari wilayah Israel. Namun saat ini diperkirakan ada sekitar 30.000 lebih juta ton puing-puing yang ada di jalur Gaza dan PBB memperkirakan butuh waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkannya. מכל מה שחווינו, נזכור שגם בתוך עם ישראל ובכל רוחם, הביא להם את תפילתנו לשומרם Amerika Serikat dilaporkan memborong pesawat tempur rongsokan buatan era Uni Soviet dari Kazakhstan. Total sebanyak 81 unit jet jadul yang diberi oleh Amerika Serikat dengan harga yang sangat murah. Kiev Post melaporkan bahwa jet tempur rongsokan tersebut diduga akan dikirim ke Ukraina, namun seluruh pesawat terdaftar dalam kondisi tidak dapat digunakan. Pesawat rongsokan akan digunakan bagian-bagian pentingnya sebagai suku cadang pesawat serupa Ukraina untuk bertempur melawan Rusia. Menurut laporan tersebut, biaya modernisasi jet-jet tempur itu dianggap tidak praktis secara ekonomi. Adapun pembelian dilakukan dalam sebuah lelang pesawat milik pecahan negara Soviet tersebut. Washington membeli 81 jet tempur jadul melalui entitas luar negeri dengan harga gabungan 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, harga per unit pesawat senilai 19.000 dolar Amerika Serikat. Dalam tender tersebut, Amerika Serikat dilaporkan berhasil mendapatkan 3 jenis jet tempur, yakni MiG-29, pengebom MiG-27, dan Su-24. Jenis pesawat tersebut juga masih terlihat digunakan Kiev dalam peperangan Rusia-Ukraina, terutama Su-24. Sedangkan Rusia kini lebih banyak menggunakan jenis yang lebih modern, yakni Su-34 dan Su-35 untuk membombardir wilayah Donbas, Ukraina Timur. Amerika Serikat mendadak batal menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzach Yehuda Israel. Hal ini menyusul kecaman keras dari Perdana Menteri Netanyahu terhadap rencana Amerika Serikat tersebut. Sebelumnya, Netanyahu bersumpah akan melawan Amerika Serikat yang menghukum batalion tersebut. Gedung Putih telah menetapkan unit militer Netzach Yehuda atas pelanggaran HAM berat terhadap warga Palestina di tepi barat sebelum Perang 7 Oktober meletus. Menlu Amerika Serikat Antony Blinken dalam suratnya kepada Ketua DPR Johnson mengatakan bahwa Washington masih mengenai batalion Netzach Yehuda. Sementara itu, Johnson berupaya menyediakan dana tambahan sebesar 26 miliar dolar untuk Israel dan rakyat Gaza. Sebelumnya diberitakan Perdana Menteri Netanyahu dan Menhan Yoav Gallant serta menteri-menteri lainnya secara terbuka menyerukan agar Amerika Serikat tidak melanjutkan sanksi tersebut. Sementara itu, para pejabat Israel termasuk Gallant dan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz mengadakan pembicaraan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada minggu ini. Salah satu isi pembicaraan mereka yakni mencegah Washington menjatuhkan sanksi terhadap Netzach Yehuda. Diketahui batalion Netzach Yehuda Israel telah menjadi pusat beberapa kontroversi di masa lalu terkait dengan ekstremisme sayap kanan dan kekerasan terhadap warga Palestina. Batalion tersebut bagian dari IDF yang didirikan pada 1999 sebagai batalion militer khusus untuk Yahudi ultra-ortodoks. Netzach Yehuda memiliki lebih dari 1.000 tentara. Seluruh tentara dan perwira Netzach Yehuda adalah laki-laki Yahudi Haredi yang menganut Yahudi ultra-ortodoks. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cemas dan ketakutan Pengadilan Internasional atau ICC yang berbasis di Den Haag mengeluarkan surat penangkapan terhadap dirinya. Sekutu utama Israel, Amerika Serikat langsung turun tangan demi membantu membujuk ICC agar tidak menerbitkan surat penahanan Netanyahu CS. Pemerintah Israel meyakini bahwa jaksa ICC Karim Khan mungkin akan menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu pada pekan ini. Selain Netanyahu, perintah penangkapan itu juga dilayangkan kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant hingga Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Herzi Halevi.
Time of Israel melaporkan Amerika Serikat dijadikan upaya diplomatik terakhir untuk mencegah ICC tidak menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu dan pejabat lainnya. Analis Haaretz Amos Harel mengatakan pada tanggal 28 April bahwa Washington sudah terlibat dalam upaya untuk memblokir surat perintah ICC terhadap Netanyahu. Sama seperti Israel, Amerika Serikat bukan termasuk dari 124 negara yang menaikkan statuta Roma tentang ICC. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sangat cemas atas masalah ini. Netanyahu disebut juga telah melakukan banyak panggilan telepon kepada pemimpin dan pejabat internasional, khususnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Netanyahu secara tidak langsung mencoba menekan Joe Biden untuk bertindak melawan ICC. Lagi-lagi drone canggih Amerika Serikat MH9 Reaper dilaporkan jatuh di lepas pantai Yaman pada Jumat 26 April pagi waktu setempat. Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan investigasi atas insiden tersebut sedang dilakukan. CBS News melaporkan bahwa tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden ini. Kelompok Houthi yang didukung Iran itu mengaku bertanggung jawab atas penembakan pesawat tak berawak tersebut. Diketahui drone MH9 Angkatan Udara Amerika Serikat seharga 486 miliar rupiah. Jatuhnya drone canggih itu menandai ketiga kalinya sejak November 2023. Sebelumnya Houthi menembak jatuh MH9 pada awal November lalu, sementara satu drone lagi ditembak pada bulan Februari. Adapun drone yang terbang di lepas pantai Yaman dan di atas Yaman merupakan bagian dari upaya militer Amerika Serikat untuk membantu kapal dagang dan militer dari serangan Houthi. Sejak pecahnya perang Israel dan Hamas, Houthi mengklaim telah menyerang lebih dari 100 kapal dagang atau militer di Laut Merah atau Teluk Aden. Houthi mengklaim serangan ini sebagai bentuk protes atas agresi IDF di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 34 orang. Pasukan pendudukan Israel terlibat bentrok sengit dengan Hamas di jalur Gaza pada Minggu 28 April 2024. Hal ini mengakibatkan kematian 2 tentara cadangan dari Divisi 99 dan 8 lainnya luka serius. Insiden ini terjadi saat perlawanan Palestina melakukan serangan balasan di sekitar pos pemeriksaan Netzarim. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Hassam sendiri mengakui mengebom markas besar pendudukan Israel. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Sebagian tentara dievakuasi dengan helikopter selesai insiden itu, sementara sebagian lainnya masih mendapat perawatan di lapangan. Selain menyerang markas IDF, Brigadir Al-Hassam juga menjebak tentara rezim Zionis masuk ke dalam ranjau. Seketika, IDF diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel yang gagal meledak saat diluncurkan ke jalur Gaza. Senjata itu lalu dimanfaatkan kembali oleh Hamas untuk menyerang balik militer Zionis.
يوم الشهيد وفي ذكرى استشهاد المؤسس عمر عطية أبو شريعة أبو حفص نجدد العهد للشهداء أن نمضي في طريق ذات الشوكة حتى النصر بإذن الله. Tentara cadangan Israel ramai-ramai menolak bertempur di kota Rafah, Gaza Selatan. Penolakan ini terjadi di saat Panglima Perang IDF Herzi Halevi menyetujui serangan darat di Rafah. Diketahui Rafah menjadi tempat perlindungan bagi 1,4 juta pengungsi Palestina. Ada dulu mengutip saluran Israel melaporkan setidaknya 30 pasukan terjun payung Israel menolak menginvasi kota Rafah. Mereka menolak perang di Rafah karena mereka tidak mampu menjalankan tugas tersebut. Menurut laporan itu, komandan militer tidak akan memaksa pasukan cadangan untuk perang di kota tersebut. Juru bicara pemerintah Israel sebelumnya mengatakan Netanyahu telah menetapkan tanggal untuk menyerbu kota Rafah. Terbaru, Kepala Staf Angkatan Darat Israel telah menyetujui serangan di ujung selatan jalur Gaza itu. Keputusan ini dilakukan meski ada upaya mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Adapun serangan Rafah disetujui dalam pertemuan antara Halevi, Kepala Komando Selatan Yaron Finkelman, dan Komandan Divisi dan Brigade lainnya. Langkah tersebut menyusul ancaman Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich untuk menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika dia menerima proposal Mesir untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Asap hitam terlihat membumbung tinggi di jalur Gaza ketika Israel melanjutkan perangnya melawan Hamas pada Minggu 28 April. Sementara itu, seorang pejabat senior Qatar telah mendesak Israel dan Hamas untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan yang lebih besar dalam perundingan gencatan senjata. Terlihat asap tersebut membumbung tinggi dan berwarna hitam. Ini karena serangan Israel di sepanjang jalur Gaza dan asap tersebut terlihat dari area Israel. Sementara itu, pejabat senior Qatar juga mengatakan desakan dalam wawancara media Israel, yaitu ketika tekanan meningkat untuk mencapai kesepakatan yang akan membebaskan beberapa sandera Israel dan juga mewujudkan gencatan senjata dalam perang yang telah berjalan hampir 7 bulan di jalur Gaza. Qatar menjadi tuan rumah markas besar Hamas di Doha telah menjadi perantara utama dan berperan penting. Bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir, mereka membantu merundingkan penghentian sementara pertempuran pada bulan November lalu yang berujung pada pembebasan puluhan sandera. Namun sebagai bentuk rasa frustrasinya, Qatar pada bulan ini mengatakan bahwa mereka sedang menilai kembali perannya sebagai mediator. Sementara itu di jalur Gaza, sebagian besar saat ini sudah hancur lebur karena serangan Israel. Pejabat PBB memperkirakan ada 37 juta ton puing-puing termasuk persenjataan yang belum meledak tertinggal di jalur Gaza akibat perang Israel. Menurut dia akan membutuhkan waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkan puing-puing tersebut dari Gaza.
Selanjutnya pemirsa, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa Israel mengambil keuntungan dari serangan Hamas pada 7 Oktober lalu untuk menyerang warga Gaza. Abbas juga menyerukan Amerika Serikat mendesak Israel untuk menekan tembakannya. Hal tersebut disampaikan Abbas ketika berbicara di pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia di Arab Saudi pada Minggu kemarin. Menurut dia, Israel memanfaatkan serangan Hamas pada Oktober lalu untuk membalas secara tidak proporsional ke Palestina dengan dalih ingin balas dendam terhadap Hamas. Selain itu, dia juga memprediksi invasi Israel ke Rafah tampaknya akan segera terjadi. Presiden Palestina ini mengatakan hanya Amerika Serikat yang bisa menghentikan serangan Israel terhadap kota perbatasan Rafah di jalur Gaza. Dia juga meminta kekuatan global, khususnya sekutu Israel, Amerika Serikat, untuk mencegah Israel melakukan kejahatan tersebut. Dia juga memaparkan bahwa Palestina mengantisipasi invasi besar-besaran ke Rafah yang diprediksi bakal terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ia menegaskan kembali perlunya mendirikan negara Palestina yang mencakup Gaza, tepi barat, dan Yerusalem, serta mengakui negara Palestina di dalam PBB. Saat ini sebagian besar wilayah Gaza telah hancur menjadi puing-puing dan lebih dari 34.000 orang. Sebagian besar perempuan dan anak-anak tewas dalam perang yang dipicu oleh kelompok militer Hamas yang didukung Iran. Serangan militer tersebut menyebabkan kematian sekitar 1.200 warga Israel dan lebih dari 100 orang masih disandra di Gaza. ناشد أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بالإيعاز أو بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح، لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة. Hingga saat ini perlawanan Palestina masih terus melanjutkan pertempuran banjir Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan sebagai respon terhadap agresi Israel di jalur Gaza. Oleh karenanya, perlawanan Palestina menargetkan pasukan pendudukan di berbagai arah. Terbaru, Brigade Al-Hassam menyerang markas besar pasukan pendudukan Israel di Poros Netzarim, selatan kota Gaza. Kabar ini disampaikan Al-Hassam pada Minggu 28 April 2024. Mereka menyerang markas Israel menggunakan mortir kaliber berat. Dalam pernyataan lain, Brigade Al-Hassam mengumumkan bahwa mujahidinnya memikat pasukan mekanis Zionis, menempatkan musuh dalam penyergapan ranjau menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel. Senjata itu gagal meledak saat diluncurkan IDF lalu dimanfaatkan oleh Hamas. Menurut informasi, 3 tentara tewas dan 11 lainnya terluka ketika sebuah alat peledak meledak. Sebelumnya, Brigade Al-Quds juga mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kumpulan tentara pendudukan di poros pertempuran di Netzarim. Rentetan mortir kaliber berat juga ditembakkan menyasar pasukan Zionis. Pejabat senior Israel ramai-ramai mundur di tengah perangnya di Gaza, Palestina. Setelah sebelumnya Kepala Intelijen Israel Aharon Halifa, kini Panglima Militer Israel Herzi Halevi dilaporkan segera menyusul langkah Halifa. Media Israel Channel 12 pada Sabtu 27 April melaporkan Kepala Staf Israel Halevi diperkirakan akan mundur dalam waktu dekat. Saluran tersebut mengatakan semua petugas yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober akan mundur. Sebelumnya, Majen Aharon Halifa resmi mengundurkan diri pada Senin 22 April. Halifa menyatakan mundur setelah mengaku gagal menghalau serangan Hamas. Disebut banyak perwira telah mencari pengacara dalam persiapan untuk penyelidikan perang. Laporan itu mengklaim bahwa Halifa telah menulis surat pengunduran dirinya setelah menerima syarat dari pengacara. Kepala Intelijen Halifa disebut-sebut komandan pertama yang akan dipaksa pensiun dalam waktu dekat. Beberapa perwira lainnya termasuk Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Shin Bet, Ronor Bar, kekhawatiran meningkat terkait dampak dari penggantian Panglima Perang IDF Halevi terhadap sistem keamanan dan politik. Media tersebut menyinggung soal komandan yang dulu berpotensial namun kini dipandang sebagai kegagalan. Hal itu merujuk pada Majen Yaron Finkelman dan Majen Eliezer Toledano. Di sisi lain, kalangan
Persidangan politik ini mengincar Mayor Jenderal Eyal Zamir, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, untuk menggantikan Herzi Halevi. Delegasi Hamas diperkirakan akan tiba di Mesir pada Senin hari ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pejabat senior Hamas mengatakan pihaknya tidak memiliki masalah besar terhadap proposal balasan dari Israel soal potensi gencatan senjata di Gaza. Mereka telah meninjau proposal terbaru Israel untuk perjanjian gencatan senjata dan pembebasan para sandera. Pejabat tersebut mengatakan suasananya positif, kecuali jika ada hambatan baru dari Israel. Delegasi Hamas juga diperkirakan akan tiba di Mesir pada hari Senin ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pemerintah Israel mendapat tekanan yang kuat dari sekutu global untuk mencapai gencatan senjata. Para pengunjuk rasa di Israel pun turut menuntut pemerintah agar bisa menjamin kebebasan bagi para sandera yang ditangkap oleh militan dalam serangan 7 Oktober lalu. Pada Senin ini, serangan Israel juga dilaporkan terjadi di Rafah, menewaskan 6 warga Palestina. Serangan udara Israel terhadap sebuah rumah di timur Rafah telah menewaskan 6 orang, termasuk seorang anak berusia 1 tahun dan seorang wanita berusia 64 tahun. 2 rumah lainnya juga dibom di Rafah Tengah dan Selatan dalam beberapa jam terakhir. Sementara itu, pada hari Minggu kemarin juga terlihat asap hitam membumbung di sepanjang jalur Gaza, di beberapa titik maksud kami, yang terlihat juga dari wilayah Israel. Namun saat ini diperkirakan ada sekitar 30.000 lebih juta ton puing-puing yang ada di jalur Gaza, dan PBB memperkirakan butuh waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkannya. מכל מה שחווינו, נזכור שגם בתוך עם ישראל ובכל רוחם, הביא להם את תפילתנו לשומרם Amerika Serikat dilaporkan memborong pesawat tempur rongsokan buatan era Uni Soviet dari Kazakhstan. Total sebanyak 81 unit jet jadul yang diberi oleh Amerika Serikat dengan harga yang sangat murah. Kiev Post melaporkan bahwa jet tempur rongsokan tersebut diduga akan dikirim ke Ukraina, namun seluruh pesawat terdaftar dalam kondisi tidak dapat digunakan. Pesawat rongsokan akan digunakan bagian-bagian pentingnya sebagai suku cadang pesawat serupa Ukraina untuk bertempur melawan Rusia. Menurut laporan tersebut, biaya modernisasi jet-jet tempur itu dianggap tidak praktis secara ekonomi. Adapun pembelian dilakukan dalam sebuah lelang pesawat milik pecahan negara Soviet tersebut. Washington membeli 81 jet tempur jadul melalui entitas luar negeri dengan harga gabungan 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, harga per unit pesawat senilai 19.000 dolar Amerika Serikat. Dalam tender tersebut, Amerika Serikat dilaporkan berhasil mendapatkan 3 jenis jet tempur, yakni MiG-29, pengebom MiG-27, dan Su-24. Jenis pesawat tersebut juga masih terlihat digunakan Kiev dalam peperangan Rusia-Ukraina, terutama Su-24. Sedangkan Rusia kini lebih banyak menggunakan jenis yang lebih modern, yakni Su-34 dan Su-35 untuk membombardir wilayah Donbas, Ukraina Timur. Amerika Serikat mendadak batal menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzach Yehuda Israel. Hal ini menyusul kecaman keras dari Perdana Menteri Netanyahu terhadap rencana Amerika Serikat tersebut. Sebelumnya, Netanyahu bersumpah akan melawan Amerika Serikat yang menghukum batalion tersebut. Gedung Putih telah menetapkan unit militer Netzach Yehuda atas pelanggaran HAM berat terhadap warga Palestina di tepi barat sebelum Perang 7 Oktober meletus. Menlu Amerika Serikat Antony Blinken dalam suratnya kepada Ketua DPR Johnson mengatakan bahwa Washington masih meninjau informasi baru yang diterima. Surat tak bertanggal itu diperoleh AP News pada Jumat 26 April. Washington menunda memberi sanksi yang berimbas blokade bantuan Amerika Serikat terhadap unit IDF tersebut. Blinken menekankan bahwa dukungan militer Amerika Serikat terhadap Israel melawan Hamas dan ancaman lainnya tidak ada kaitannya dengan keputusan akhir
terakhir Departemen Luar Negeri mengenai Batalion Netzach Yehuda. Sementara itu, Johnson berupaya menyediakan dana tambahan sebesar 26 miliar dolar untuk Israel dan rakyat Gaza. Sebelumnya diberitakan Perdana Menteri Netanyahu dan Menhan Yoav Gallant serta menteri-menteri lainnya secara terbuka menyerukan agar Amerika Serikat tidak melanjutkan sanksi tersebut. Sementara itu, para pejabat Israel termasuk Gallant dan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz mengadakan pembicaraan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada minggu ini. Salah satu isi pembicaraan mereka yakni mencegah Washington menjatuhkan sanksi terhadap Netzach Yehuda. Diketahui Batalion Netzach Yehuda Israel telah menjadi pusat beberapa kontroversi di masa lalu terkait dengan ekstremisme sayap kanan dan kekerasan terhadap warga Palestina. Batalion tersebut bagian dari IDF yang didirikan pada 1999 sebagai batalion militer khusus untuk Yahudi ultra-ortodoks. Netzach Yehuda memiliki lebih dari 1.000 tentara. Seluruh tentara dan perwira Netzach Yehuda adalah laki-laki Yahudi Haredi yang menganut Yahudi ultra-ortodoks. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cemas dan ketakutan Pengadilan Internasional atau ICC yang berbasis di Den Haag mengeluarkan surat penangkapan terhadap dirinya. Sekutu utama Israel, Amerika Serikat langsung turun tangan demi membantu membujuk ICC agar tidak menerbitkan surat penahanan Netanyahu CS. Pemerintah Israel meyakini bahwa jaksa ICC Karim Khan mungkin akan menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu pada pekan ini. Selain Netanyahu, perintah penangkapan itu juga dilayangkan kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant hingga Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Herzi Halevi. Time of Israel melaporkan Amerika Serikat dijadikan upaya diplomatik terakhir untuk mencegah ICC tidak menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu dan pejabat lainnya. Analis Haaretz Amos Harel mengatakan pada tanggal 28 April bahwa Washington sudah terlibat dalam upaya untuk memblokir surat perintah ICC terhadap Netanyahu. Sama seperti Israel, Amerika Serikat bukan termasuk dari 124 negara yang menaikkan Statuta Roma tentang ICC. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sangat cemas atas masalah ini. Netanyahu disebut juga telah melakukan banyak panggilan telepon kepada pemimpin dan pejabat internasional, khususnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Netanyahu secara tidak langsung mencoba menekan Joe Biden untuk bertindak melawan ICC. Lagi-lagi drone canggih Amerika Serikat MH9 Reaper dilaporkan jatuh di lepas pantai Yaman pada Jumat 26 April pagi waktu setempat. Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan investigasi atas insiden tersebut sedang dilakukan. CBS News melaporkan bahwa tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden ini. Kelompok Houthi yang didukung Iran itu mengaku bertanggung jawab atas penembakan pesawat tak berawak tersebut. Diketahui drone MH9 Angkatan Udara Amerika Serikat seharga 486 miliar rupiah. Jatuhnya drone canggih itu menandai ketiga kalinya sejak November 2023. Sebelumnya Houthi menembak jatuh MH9 pada awal November lalu, sementara satu drone lagi ditembak pada bulan Februari. Adapun drone yang terbang di lepas pantai Yaman dan di atas Yaman merupakan bagian dari upaya militer Amerika Serikat untuk membantu kapal dagang dan militer dari serangan Houthi. Sejak pecahnya perang Israel dan Hamas, Houthi mengklaim telah menyerang lebih dari 100 kapal dagang atau militer di Laut Merah atau Teluk Aden. Houthi mengklaim serangan ini sebagai bentuk protes atas agresi IDF di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 34 orang. Pasukan pendudukan Israel terlibat bentrok sengit dengan Hamas di jalur Gaza pada Minggu 28 April 2024.
Hal ini mengakibatkan kematian 2 tentara cadangan dari Divisi 99 dan 8 lainnya luka serius. Insiden ini terjadi saat perlawanan Palestina melakukan serangan balasan di sekitar pos pemeriksaan Netzarim. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Hassam sendiri mengakui mengebom markas besar pendudukan Israel. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Sebagian tentara dievakuasi dengan helikopter selesai insiden itu, sementara sebagian lainnya masih mendapat perawatan di lapangan. Selain menyerang markas IDF, Brigadir Al-Hassam juga menjebak tentara rezim Zionis masuk ke dalam ranjau. Seketika, IDF diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel yang gagal meledak saat diluncurkan ke jalur Gaza. Senjata itu lalu dimanfaatkan kembali oleh Hamas untuk menyerang balik militer Zionis. في يوم الشهيد وفي ذكرى استشهاد المؤسس عمر عطية أبو شريعة أبو حفص نجدد العهد للشهداء أن نمضي في طريق ذات الشوكة حتى النصر بإذن الله.
Tentara cadangan Israel ramai-ramai menolak bertempur di kota Rafah, Gaza Selatan. Penolakan ini terjadi di saat Panglima Perang IDF Herzi Halevi menyetujui serangan darat di Rafah. Diketahui Rafah menjadi tempat perlindungan bagi 1,4 juta pengungsi Palestina. Ada dulu mengutip saluran Israel melaporkan setidaknya 30 pasukan terjun payung Israel menolak menginvasi kota Rafah. Mereka menolak perang di Rafah karena mereka tidak mampu menjalankan tugas tersebut. Menurut laporan itu, komandan militer tidak akan memaksa pasukan cadangan untuk perang di kota tersebut. Juru bicara pemerintah Israel sebelumnya mengatakan Netanyahu telah menetapkan tanggal untuk menyerbu kota Rafah. Terbaru, Kepala Staf Angkatan Darat Israel telah menyetujui serangan di ujung selatan jalur Gaza itu. Keputusan ini dilakukan meski ada upaya mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Adapun serangan Rafah disetujui dalam pertemuan antara Halevi, Kepala Komando Selatan Yaron Finkelman, dan Komandan Divisi dan Brigade lainnya. Langkah tersebut menyusul ancaman Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich untuk menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika dia menerima proposal Mesir untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Asap hitam terlihat membumbung tinggi di jalur Gaza ketika Israel melanjutkan perangnya melawan Hamas pada Minggu 28 April. Sementara itu, seorang pejabat senior Qatar telah mendesak Israel dan Hamas untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan yang lebih besar dalam perundingan gencatan senjata. Lihat asap tersebut membumbung tinggi dan berwarna hitam. Ini karena serangan Israel di sepanjang jalur Gaza dan asap tersebut terlihat dari area Israel. Sementara itu, pejabat senior Qatar juga mengatakan desakan dalam wawancara media Israel, yaitu ketika tekanan meningkat untuk mencapai kesepakatan yang akan membebaskan beberapa sandera Israel dan juga mewujudkan gencatan senjata dalam perang yang telah berjalan hampir 7 bulan di jalur Gaza. Qatar menjadi tuan rumah markas besar Hamas di Doha telah menjadi perantara utama dan berperan penting. Bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir, mereka membantu merundingkan penghentian sementara pertempuran pada bulan November lalu yang berujung pada pembebasan puluhan sandera. Namun sebagai bentuk rasa frustrasinya, Qatar pada bulan ini mengatakan bahwa mereka sedang menilai kembali perannya sebagai mediator. Sementara itu di jalur Gaza, sebagian besar saat ini sudah hancur lebur karena serangan Israel. Pejabat PBB memperkirakan ada 37 juta ton puing-puing termasuk persenjataan yang belum meledak tertinggal di jalur Gaza akibat perang Israel. Menurut dia akan membutuhkan waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkan puing-puing tersebut dari Gaza. Selanjutnya pemirsa, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa Israel mengambil keuntungan dari serangan Hamas pada 7 Oktober lalu untuk menyerang warga Gaza. Abbas juga menyerukan Amerika Serikat mendesak Israel untuk menekan tembakannya. Hal tersebut disampaikan Abbas ketika berbicara di pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia di Arab Saudi pada Minggu kemarin. Menurut dia, Israel memanfaatkan serangan Hamas pada Oktober lalu untuk membalas secara tidak proporsional ke Palestina dengan dalih ingin balas dendam terhadap Hamas. Selain itu, dia juga memprediksi invasi Israel ke Rafah tampaknya akan segera terjadi. Presiden Palestina ini mengatakan hanya Amerika Serikat yang bisa menghentikan serangan Israel terhadap kota perbatasan Rafah di jalur Gaza. Dia juga meminta kekuatan global, khususnya sekutu Israel, Amerika Serikat, untuk mencegah Israel melakukan kejahatan tersebut. Dia juga memaparkan bahwa Palestina mengantisipasi invasi besar-besaran ke Rafah yang diprediksi
bakal terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ia menegaskan kembali perlunya mendirikan negara Palestina yang mencakup Gaza, tepi barat, dan Yerusalem, serta mengakui negara Palestina di dalam PBB. Saat ini sebagian besar wilayah Gaza telah hancur menjadi puing-puing dan lebih dari 34.000 orang. Sebagian besar perempuan dan anak-anak tewas dalam perang yang dipicu oleh kelompok militer Hamas yang didukung Iran. Serangan militer tersebut menyebabkan kematian sekitar 1.200 warga Israel dan lebih dari 100 orang masih disandra di Gaza. ناشد أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بالإيعاز أو بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح، لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة. Hingga saat ini perlawanan Palestina masih terus melanjutkan pertempuran banjir Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan sebagai respon terhadap agresi Israel di jalur Gaza. Oleh karenanya, perlawanan Palestina menargetkan pasukan pendudukan di berbagai arah. Terbaru, Brigade Al-Hassam menyerang markas besar pasukan pendudukan Israel di Poros Netzarim, selatan kota Gaza. Kabar ini disampaikan Al-Hassam pada Minggu 28 April 2024. Mereka menyerang markas Israel menggunakan mortir kaliber berat. Dalam pernyataan lain, Brigade Al-Hassam mengumumkan bahwa mujahidinnya memikat pasukan mekanis Zionis, menempatkan musuh dalam penyergapan ranjau menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel. Senjata itu gagal meledak saat diluncurkan IDF lalu dimanfaatkan oleh Hamas. Menurut informasi, 3 tentara tewas dan 11 lainnya terluka ketika sebuah alat peledak meledak. Sebelumnya, Brigade Al-Quds juga mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kumpulan tentara pendudukan di poros pertempuran di Netzarim. Rentetan mortir kaliber berat juga ditembakkan menyasar pasukan Zionis. Pejabat senior Israel ramai-ramai mundur di tengah perangnya di Gaza, Palestina. Setelah sebelumnya Kepala Intelijen Israel Aharon Halifa, kini Panglima Militer Israel Herzi Halevi dilaporkan segera menyusul langkah Halifa. Media Israel Channel 12 pada Sabtu 27 April melaporkan Kepala Staf Israel Halevi diperkirakan akan mundur dalam waktu dekat. Saluran tersebut mengatakan semua petugas yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober akan mundur. Sebelumnya, Majen Aharon Halifa resmi mengundurkan diri pada Senin 22 April. Halifa menyatakan mundur setelah mengaku gagal menghalau serangan Hamas. Disebut banyak perwira telah mencari pengacara dalam persiapan untuk penyelidikan perang. Laporan itu mengklaim bahwa Halifa telah menulis surat pengunduran dirinya setelah menerima syarat dari pengacara. Kepala Intelijen Halifa disebut-sebut komandan pertama yang akan dipaksa pensiun dalam waktu dekat. Beberapa perwira lainnya termasuk Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Shin Bet, Ronor Bar, kekhawatiran meningkat terkait dampak dari penggantian Panglima Perang IDF Halevi terhadap sistem keamanan dan politik. Media tersebut menyinggung soal komandan yang dulu berpotensial namun kini dipandang sebagai kegagalan. Hal itu merujuk pada Majen Yaron Finkelman dan Majen Eliezer Toledano. Di sisi lain, kalangan politik ini mengincar Mayor Jenderal Eyal Zamir, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, untuk menggantikan Herzi Halevi. Delegasi Hamas diperkirakan akan tiba di Mesir pada Senin hari ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pejabat senior Hamas mengatakan pihaknya tidak memiliki masalah besar terhadap proposal balasan dari Israel soal potensi gencatan senjata di Gaza. Mereka telah meninjau proposal terbaru Israel untuk perjanjian gencatan senjata dan pembebasan para sandera. Pejabat tersebut mengatakan suasananya positif, kecuali jika ada hambatan baru dari Israel. Delegasi Hamas juga diperkirakan akan tiba di Mesir pada hari Senin ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pemerintah Israel mendapat tekanan yang kuat dari sekutu global untuk mencapai gencatan senjata. Para pengunjuk rasa di Israel pun turut menuntut pemerintah agar bisa menjamin kebebasan bagi para sandera yang ditangkap oleh militan dalam serangan 7 Oktober lalu. Pada Senin ini, serangan Israel juga dilaporkan terjadi di Rafah, menewaskan 6 warga Palestina.
Serangan udara Israel terhadap sebuah rumah di timur Rafah telah menewaskan 6 orang, termasuk seorang anak berusia 1 tahun dan seorang wanita berusia 64 tahun. 2 rumah lainnya juga dibom di Rafah Tengah dan Selatan dalam beberapa jam terakhir. Sementara itu pada hari Minggu kemarin juga terlihat asap hitam membumbung di sepanjang jalur Gaza di beberapa titik maksud kami yang terlihat juga dari wilayah Israel. Namun saat ini diperkirakan ada sekitar 30.000 lebih juta ton puing-puing yang ada di jalur Gaza dan PBB memperkirakan butuh waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkannya. מכל מה שחווינו, נזכור שגם בתוך עם ישראל ובכל רוחם, הביא להם את תפילתנו לשומרם Amerika Serikat dilaporkan memborong pesawat tempur rongsokan buatan era Uni Soviet dari Kazakhstan. Total sebanyak 81 unit jet jadul yang diberi oleh Amerika Serikat dengan harga yang sangat murah. Kiev Post melaporkan bahwa jet tempur rongsokan tersebut diduga akan dikirim ke Ukraina, namun seluruh pesawat terdaftar dalam kondisi tidak dapat digunakan. Pesawat rongsokan akan digunakan bagian-bagian pentingnya sebagai suku cadang pesawat serupa Ukraina untuk bertempur melawan Rusia. Menurut laporan tersebut, biaya modernisasi jet-jet tempur itu dianggap tidak praktis secara ekonomi. Adapun pembelian dilakukan dalam sebuah lelang pesawat milik pecahan negara Soviet tersebut. Washington membeli 81 jet tempur jadul melalui entitas luar negeri dengan harga gabungan 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, harga per unit pesawat senilai 19.000 dolar Amerika Serikat. Dalam tender tersebut, Amerika Serikat dilaporkan berhasil mendapatkan 3 jenis jet tempur, yakni MiG-29, pengebom MiG-27, dan Su-24. Jenis pesawat tersebut juga masih terlihat digunakan Kiev dalam peperangan Rusia-Ukraina, terutama Su-24. Sedangkan Rusia kini lebih banyak menggunakan jenis yang lebih modern, yakni Su-34 dan Su-35 untuk membombardir wilayah Donbas, Ukraina Timur. Amerika Serikat mendadak batal menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel. Hal ini menyusul kecaman keras dari Perdana Menteri Netanyahu terhadap rencana Amerika Serikat tersebut. Sebelumnya, Netanyahu bersumpah akan melawan Amerika Serikat yang menghukum batalion tersebut. Gedung Putih telah menetapkan unit militer Netzah Yehuda atas pelanggaran HAM berat terhadap warga Palestina di tepi barat sebelum Perang 7 Oktober meletus. Menlu Amerika Serikat Antony Blinken dalam suratnya kepada Ketua DPR Johnson mengatakan bahwa Washington masih meninjau informasi baru yang diterima. Surat tak bertanggal itu diperoleh AP News pada Jumat 26 April. Washington menunda memberi sanksi yang berimbas blokade bantuan Amerika Serikat terhadap unit IDF tersebut. Blinken menekankan bahwa dukungan militer Amerika Serikat terhadap Israel melawan Hamas dan ancaman lainnya tidak ada kaitannya dengan keputusan akhir Departemen Luar Negeri mengenai batalion Netzah Yehuda. Sementara itu, Johnson berupaya menyediakan dana tambahan sebesar 26 miliar dolar untuk Israel dan rakyat Gaza. Sebelumnya diberitakan Perdana Menteri Netanyahu dan Menhan Yoav Gallant serta menteri-menteri lainnya secara terbuka menyerukan agar Amerika Serikat tidak melanjutkan sanksi tersebut. Sementara itu, para pejabat Israel termasuk Gallant dan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz mengadakan pembicaraan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada minggu ini. Salah satu isi pembicaraan mereka yakni mencegah Washington menjatuhkan sanksi terhadap Netzah Yehuda. Diketahui batalion Netzah Yehuda Israel telah menjadi pusat beberapa kontroversi di masa lalu terkait dengan ekstremisme sayap kanan dan kekerasan terhadap warga Palestina. Batalion tersebut bagian dari IDF yang didirikan pada 1999 sebagai batalion militer khusus untuk Yahudi ultra-ortodoks. Netzah Yehuda memiliki lebih dari 1.000 tentara. Seluruh tentara dan perwira Netzah Yehuda adalah laki-laki Yahudi Haredi yang menganut Yahudi ultra-ortodoks.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cemas dan ketakutan Pengadilan Internasional atau ICC yang berbasis di Den Haag mengeluarkan surat penangkapan terhadap dirinya. Sekutu utama Israel, Amerika Serikat langsung turun tangan demi membantu membujuk ICC agar tidak menerbitkan surat penahanan Netanyahu JS. Pemerintah Israel meyakini bahwa jaksa ICC Karim Khan mungkin akan menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu pada pekan ini. Selain Netanyahu, perintah penangkapan itu juga dilayangkan kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant hingga Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Herzi Halevi. Time of Israel melaporkan Amerika Serikat dijadikan upaya diplomatik terakhir untuk mencegah ICC tidak menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu dan pejabat lainnya. Analis Haaretz Amos Harel mengatakan pada tanggal 28 April bahwa Washington sudah terlibat dalam upaya untuk memblokir surat perintah ICC terhadap Netanyahu. Sama seperti Israel, Amerika Serikat bukan termasuk dari 124 negara yang menaikkan statuta Roma tentang ICC. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sangat cemas atas masalah ini. Netanyahu disebut juga telah melakukan banyak panggilan telepon kepada pemimpin dan pejabat internasional, khususnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Netanyahu secara tidak langsung mencoba menekan Joe Biden untuk bertindak melawan ICC. Lagi-lagi drone canggih Amerika Serikat MH9 Reaper dilaporkan jatuh di lepas pantai Yaman pada Jumat 26 April pagi waktu setempat. Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan investigasi atas insiden tersebut sedang dilakukan. CBS News melaporkan bahwa tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden ini. Kelompok Houthi yang didukung Iran itu mengaku bertanggung jawab atas penembakan pesawat tak berawak tersebut. Diketahui drone MH9 Angkatan Udara Amerika Serikat seharga 486 miliar rupiah. Jatuhnya drone canggih itu menandai ketiga kalinya sejak November 2023. Sebelumnya Houthi menembak jatuh MH9 pada awal November lalu, sementara satu drone lagi ditembak pada bulan Februari. Adapun drone yang terbang di lepas pantai Yaman dan di atas Yaman merupakan bagian dari upaya militer Amerika Serikat untuk membantu kapal dagang dan militer dari serangan Houthi. Sejak pecahnya perang Israel dan Hamas, Houthi mengklaim telah menyerang lebih dari 100 kapal dagang atau militer di Laut Merah atau Teluk Aden. Houthi mengklaim serangan ini sebagai bentuk protes atas agresi IDF di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 34 orang. Pasukan pendudukan Israel terlibat bentrok sengit dengan Hamas di jalur Gaza pada Minggu 28 April 2024. Hal ini mengakibatkan kematian 2 tentara cadangan dari Divisi 99 dan 8 lainnya luka serius. Insiden ini terjadi saat perlawanan Palestina melakukan serangan balasan di sekitar pos pemeriksaan Netzarim. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Hassam sendiri mengakui mengebom markas besar pendudukan Israel. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Sebagian tentara dievakuasi dengan helikopter selesai insiden itu, sementara sebagian lainnya masih mendapat perawatan di lapangan. Selain menyerang markas IDF, Brigadir Al-Hassam juga menjebak tentara rezim Zionis masuk ke dalam ranjau. Seketika, IDF diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel yang gagal meledak saat diluncurkan ke jalur Gaza. Senjata itu lalu dimanfaatkan kembali oleh Hamas untuk menyerang balik militer Zionis.
في يوم الشهيد وفي ذكرى استشهاد المؤسس عمر عطية أبو شريعة أبو حفص نجدد العهد للشهداء أن نمضي في طريق ذات الشوكة حتى النصر بإذن الله. Tentara cadangan Israel ramai-ramai menolak bertempur di kota Rafah, Gaza Selatan. Penolakan ini terjadi di saat Panglima Perang IDF Herzi Halevi menyetujui serangan darat di Rafah. Diketahui Rafah menjadi tempat perlindungan bagi 1,4 juta pengungsi Palestina. Ada dulu mengutip saluran Israel melaporkan setidaknya 30 pasukan terjun payung Israel menolak menginvasi kota Rafah. Mereka menolak perang di Rafah karena mereka tidak mampu menjalankan tugas tersebut. Menurut laporan itu, komandan militer tidak akan memaksa pasukan cadangan untuk perang di kota tersebut. Juru bicara pemerintah Israel sebelumnya mengatakan Netanyahu telah menetapkan tanggal untuk menyerbu kota Rafah. Terbaru, Kepala Staf Angkatan Darat Israel telah menyetujui serangan di ujung selatan jalur Gaza itu. Keputusan ini dilakukan meski ada upaya mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Adapun serangan Rafah disetujui dalam pertemuan antara Halevi, Kepala Komando Selatan Yaron Finkelman, dan Komandan Divisi dan Brigade lainnya. Langkah tersebut menyusul ancaman Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich untuk menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika dia menerima proposal Mesir untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Asap hitam terlihat membumbung tinggi di jalur Gaza ketika Israel melanjutkan perangnya melawan Hamas pada Minggu 28 April. Sementara itu, seorang pejabat senior Qatar telah mendesak Israel dan Hamas untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan yang lebih besar dalam perundingan gencatan senjata. Terlihat asap tersebut membumbung tinggi dan berwarna hitam. Ini karena serangan Israel di sepanjang jalur Gaza dan asap tersebut terlihat dari area Israel. Sementara itu, pejabat senior Qatar juga mengatakan desakan dalam wawancara media Israel, yaitu ketika tekanan meningkat untuk mencapai kesepakatan yang akan membebaskan beberapa sandera Israel dan juga mewujudkan gencatan senjata dalam perang yang telah berjalan hampir 7 bulan di jalur Gaza. Qatar menjadi tuan rumah markas besar Hamas di Doha telah menjadi perantara utama dan berperan penting. Bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir, mereka membantu merundingkan penghentian sementara pertempuran pada bulan November lalu yang berujung pada pembebasan puluhan sandera. Namun sebagai bentuk rasa frustrasinya, Qatar pada bulan ini mengatakan bahwa mereka sedang menilai kembali perannya sebagai mediator. Sementara itu di jalur Gaza, sebagian besar saat ini sudah hancur lebur karena serangan Israel. Pejabat PBB memperkirakan ada 37 juta ton puing-puing termasuk persenjataan yang belum meledak tertinggal di jalur Gaza akibat perang Israel. Menurut dia akan membutuhkan waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkan puing-puing tersebut dari Gaza.
Selanjutnya pemirsa, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa Israel mengambil keuntungan dari serangan Hamas pada 7 Oktober lalu untuk menyerang warga Gaza. Abbas juga menyerukan Amerika Serikat mendesak Israel untuk menekan tembakannya. Hal tersebut disampaikan Abbas ketika berbicara di pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia di Arab Saudi pada Minggu kemarin. Menurut dia, Israel memanfaatkan serangan Hamas pada Oktober lalu untuk membalas secara tidak proporsional ke Palestina dengan dalih ingin balas dendam terhadap Hamas. Selain itu, dia juga memprediksi invasi Israel ke Rafah tampaknya akan segera terjadi. Presiden Palestina ini mengatakan hanya Amerika Serikat yang bisa menghentikan serangan Israel terhadap kota perbatasan Rafah di jalur Gaza. Dia juga meminta kekuatan global, khususnya sekutu Israel, Amerika Serikat, untuk mencegah Israel melakukan kejahatan tersebut. Dia juga memaparkan bahwa Palestina mengantisipasi invasi besar-besaran ke Rafah yang diprediksi bakal terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ia menegaskan kembali perlunya mendirikan negara Palestina yang mencakup Gaza, tepi barat, dan Yerusalem, serta mengakui negara Palestina di dalam PBB. Saat ini sebagian besar wilayah Gaza telah hancur menjadi puing-puing dan lebih dari 34.000 orang. Sebagian besar perempuan dan anak-anak tewas dalam perang yang dipicu oleh kelompok militer Hamas yang didukung Iran. Serangan militer tersebut menyebabkan kematian sekitar 1.200 warga Israel dan lebih dari 100 orang masih disandra di Gaza. ناشد أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بالإيعاز أو بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح، لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة. Hingga saat ini perlawanan Palestina masih terus melanjutkan pertempuran banjir Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan sebagai respon terhadap agresi Israel di jalur Gaza. Oleh karenanya, perlawanan Palestina menargetkan pasukan pendudukan di berbagai arah. Terbaru, Brigade Al-Hassam menyerang markas besar pasukan pendudukan Israel di Poros Netzarim, selatan kota Gaza. Kabar ini disampaikan Al-Hassam pada Minggu 28 April 2024. Mereka menyerang markas Israel menggunakan mortir kaliber berat. Dalam pernyataan lain, Brigade Al-Hassam mengumumkan bahwa mujahidinnya memikat pasukan mekanis Zionis, menempatkan musuh dalam penyergapan ranjau menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel. Senjata itu gagal meledak saat diluncurkan IDF lalu dimanfaatkan oleh Hamas. Menurut informasi, 3 tentara tewas dan 11 lainnya terluka ketika sebuah alat peledak meledak. Sebelumnya, Brigade Al-Quds juga mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kumpulan tentara pendudukan di poros pertempuran di Netzarim. Rentetan mortir kaliber berat juga ditembakkan menyasar pasukan Zionis. Pejabat senior Israel ramai-ramai mundur di tengah perangnya di Gaza, Palestina. Setelah sebelumnya Kepala Intelijen Israel Aharon Halifa, kini Panglima Militer Israel Herzi Halevi dilaporkan segera menyusul langkah Halifa. Media Israel Channel 12 pada Sabtu 27 April melaporkan Kepala Staf Israel Halevi diperkirakan akan mundur dalam waktu dekat. Saluran tersebut mengatakan semua petugas yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober akan mundur. Sebelumnya, Majen Aharon Halifa resmi mengundurkan diri pada Senin 22 April. Halifa menyatakan mundur setelah mengaku gagal menghalau serangan Hamas. Disebut banyak perwira telah mencari pengacara dalam persiapan untuk penyelidikan perang. Laporan itu mengklaim bahwa Halifa telah menulis surat pengunduran dirinya setelah menerima syarat dari pengacara. Kepala Intelijen Halifa disebut-sebut komandan pertama yang akan dipaksa pensiun dalam waktu dekat. Beberapa perwira lainnya termasuk Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Shin Bet, Ronor Bar, kekhawatiran meningkat terkait dampak dari penggantian Panglima Perang IDF Halevi terhadap sistem keamanan dan politik. Media tersebut menyinggung soal komandan yang dulu berpotensial namun kini dipandang sebagai kegagalan. Hal itu merujuk pada Majen Yaron Finkelman dan Majen Eliezer Toledano. Di sisi lain, kalangan politik ini mengincar Mayor Jenderal Eyal Zamir, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, untuk menggantikan Herzi Halevi.
Delegasi Hamas diperkirakan akan tiba di Mesir pada Senin hari ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pejabat senior Hamas mengatakan pihaknya tidak memiliki masalah besar terhadap proposal balasan dari Israel soal potensi gencatan senjata di Gaza. Mereka telah meninjau proposal terbaru Israel untuk perjanjian gencatan senjata dan pembebasan para sandera. Pejabat tersebut mengatakan suasananya positif, kecuali jika ada hambatan baru dari Israel. Delegasi Hamas juga diperkirakan akan tiba di Mesir pada hari Senin ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pemerintah Israel mendapat tekanan yang kuat dari sekutu global untuk mencapai gencatan senjata. Para pengunjuk rasa di Israel pun turut menuntut pemerintah agar bisa menjamin kebebasan bagi para sandera yang ditangkap oleh militan dalam serangan 7 Oktober lalu. Pada Senin ini, serangan Israel juga dilaporkan terjadi di Rafah, menewaskan 6 warga Palestina. Serangan udara Israel terhadap sebuah rumah di timur Rafah telah menewaskan 6 orang, termasuk seorang anak berusia 1 tahun dan seorang wanita berusia 64 tahun. 2 rumah lainnya juga dibom di Rafah Tengah dan Selatan dalam beberapa jam terakhir. Sementara itu pada hari Minggu kemarin juga terlihat asap hitam membumbung di sepanjang jalur Gaza di beberapa titik maksud kami yang terlihat juga dari wilayah Israel. Namun saat ini diperkirakan ada sekitar 30.000 lebih juta ton puing-puing yang ada di jalur Gaza dan PBB memperkirakan butuh waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkannya. מכל מה שחווינו, נזכור שגם בתוך עם ישראל ובכל רוחם, הביא להם את תפילתנו לשומרם Amerika Serikat dilaporkan memborong pesawat tempur rongsokan buatan era Uni Soviet dari Kazakhstan. Total sebanyak 81 unit jet jadul yang diberi oleh Amerika Serikat dengan harga yang sangat murah. Kiev Post melaporkan bahwa jet tempur rongsokan tersebut diduga akan dikirim ke Ukraina, namun seluruh pesawat terdaftar dalam kondisi tidak dapat digunakan. Pesawat rongsokan akan digunakan bagian-bagian pentingnya sebagai suku cadang pesawat serupa Ukraina untuk bertempur melawan Rusia. Menurut laporan tersebut, biaya modernisasi jet-jet tempur itu dianggap tidak praktis secara ekonomi. Adapun pembelian dilakukan dalam sebuah lelang pesawat milik pecahan negara Soviet tersebut. Washington membeli 81 jet tempur jadul melalui entitas luar negeri dengan harga gabungan 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, harga per unit pesawat senilai 19.000 dolar Amerika Serikat. Dalam tender tersebut, Amerika Serikat dilaporkan berhasil mendapatkan 3 jenis jet tempur, yakni MiG-29, pengebom MiG-27, dan Su-24. Jenis pesawat tersebut juga masih terlihat digunakan Kiev dalam peperangan Rusia-Ukraina, terutama Su-24. Sedangkan Rusia kini lebih banyak menggunakan jenis yang lebih modern, yakni Su-34 dan Su-35 untuk membombardir wilayah Donbas, Ukraina Timur. Amerika Serikat mendadak batal menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel. Hal ini menyusul kecaman keras dari Perdana Menteri Netanyahu terhadap rencana Amerika Serikat tersebut. Sebelumnya, Netanyahu bersumpah akan melawan Amerika Serikat yang menghukum batalion tersebut. Gedung Putih telah menetapkan unit militer Netzah Yehuda atas pelanggaran HAM berat terhadap warga Palestina di tepi barat sebelum Perang 7 Oktober meletus. Menlu Amerika Serikat Antony Blinken dalam suratnya kepada Ketua DPR Johnson mengatakan bahwa Washington masih meninjau informasi baru yang diterima. Surat tak bertanggal itu diperoleh AP News pada Jumat 26 April. Washington menunda memberi sanksi yang berimbas blokade bantuan Amerika Serikat terhadap unit IDF tersebut. Blinken menekankan bahwa dukungan militer Amerika Serikat terhadap Israel melawan Hamas dan ancaman lainnya tidak ada kaitannya dengan keputusan akhir Departemen Luar Negeri mengenai batalion Netzah Yehuda. Sementara itu, Johnson berupaya menyediakan dana tambahan sebesar 26 miliar dolar untuk Israel dan rakyat Gaza.
Sebelumnya diberitakan Perdana Menteri Netanyahu dan Menhan Yoav Gallant serta menteri-menteri lainnya secara terbuka menyerukan agar Amerika Serikat tidak melanjutkan sanksi tersebut. Sementara itu, para pejabat Israel termasuk Gallant dan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz mengadakan pembicaraan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada minggu ini. Salah satu isi pembicaraan mereka yakni mencegah Washington menjatuhkan sanksi terhadap Netzah Yehuda. Diketahui Batalion Netzah Yehuda Israel telah menjadi pusat beberapa kontroversi di masa lalu terkait dengan ekstremisme sayap kanan dan kekerasan terhadap warga Palestina. Batalion tersebut bagian dari IDF yang didirikan pada 1999 sebagai batalion militer khusus untuk Yahudi ultra-ortodoks. Netzah Yehuda memiliki lebih dari 1.000 tentara. Seluruh tentara dan perwira Netzah Yehuda adalah laki-laki Yahudi Haredi yang menganut Yahudi ultra-ortodoks. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cemas dan ketakutan Pengadilan Internasional atau ICC yang berbasis di Den Haag mengeluarkan surat penangkapan terhadap dirinya. Sekutu utama Israel, Amerika Serikat langsung turun tangan demi membantu membujuk ICC agar tidak menerbitkan surat penahanan Netanyahu CS. Pemerintah Israel meyakini bahwa jaksa ICC Karim Khan mungkin akan menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu pada pekan ini. Selain Netanyahu, perintah penangkapan itu juga dilayangkan kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant hingga Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Herzi Halevi. Time of Israel melaporkan Amerika Serikat dijadikan upaya diplomatik terakhir untuk mencegah ICC tidak menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu dan pejabat lainnya. Analis Haaretz Amos Harel mengatakan pada tanggal 28 April bahwa Washington sudah terlibat dalam upaya untuk memblokir surat perintah ICC terhadap Netanyahu. Sama seperti Israel, Amerika Serikat bukan termasuk dari 124 negara yang menaikkan Statuta Roma tentang ICC. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sangat cemas atas masalah ini. Netanyahu disebut juga telah melakukan banyak panggilan telepon kepada pemimpin dan pejabat internasional, khususnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Netanyahu secara tidak langsung mencoba menekan Joe Biden untuk bertindak melawan ICC. Lagi-lagi drone canggih Amerika Serikat MH9 Reaper dilaporkan jatuh di lepas pantai Yaman pada Jumat 26 April pagi waktu setempat. Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan investigasi atas insiden tersebut sedang dilakukan. CBS News melaporkan bahwa tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden ini. Kelompok Houthi yang didukung Iran itu mengaku bertanggung jawab atas penembakan pesawat tak berawak tersebut. Diketahui drone MH9 Angkatan Udara Amerika Serikat seharga 486 miliar rupiah. Jatuhnya drone canggih itu menandai ketiga kalinya sejak November 2023. Sebelumnya Houthi menembak jatuh MH9 pada awal November lalu, sementara satu drone lagi ditembak pada bulan Februari. Adapun drone yang terbang di lepas pantai Yaman dan di atas Yaman merupakan bagian dari upaya militer Amerika Serikat untuk membantu kapal dagang dan militer dari serangan Houthi. Sejak pecahnya perang Israel dan Hamas, Houthi mengklaim telah menyerang lebih dari 100 kapal dagang atau militer di Laut Merah atau Teluk Aden. Houthi mengklaim serangan ini sebagai bentuk protes atas agresi IDF di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 34 orang. Pasukan pendudukan Israel terlibat bentrok sengit dengan Hamas di jalur Gaza pada Minggu 28 April 2024.
Hal ini mengakibatkan kematian 2 tentara cadangan dari Divisi 99 dan 8 lainnya luka serius. Insiden ini terjadi saat perlawanan Palestina melakukan serangan balasan di sekitar pos pemeriksaan Netzarim. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Hassam sendiri mengakui mengebom markas besar pendudukan Israel. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Sebagian tentara dievakuasi dengan helikopter selesai insiden itu, sementara sebagian lainnya masih mendapat perawatan di lapangan. Selain menyerang markas IDF, Brigadir Al-Hassam juga menjebak tentara rezim Zionis masuk ke dalam ranjau. Seketika, IDF diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel yang gagal meledak saat diluncurkan ke jalur Gaza. Senjata itu lalu dimanfaatkan kembali oleh Hamas untuk menyerang balik militer Zionis. في يوم الشهيد وفي ذكرى استشهاد المؤسس عمر عطية أبو شريعة أبو حفص نجدد العهد للشهداء أن نمضي في طريق ذات الشوكة حتى النصر بإذن الله.
cadangan Israel ramai-ramai menolak bertempur di kota Rafah, Gaza Selatan. Penolakan ini terjadi di saat Panglima Perang IDF Herzi Halevi menyetujui serangan darat di Rafah. Diketahui Rafah menjadi tempat perlindungan bagi 1,4 juta pengungsi Palestina. Ada dulu mengutip saluran Israel melaporkan setidaknya 30 pasukan terjun payung Israel menolak menginvasi kota Rafah. Mereka menolak perang di Rafah karena mereka tidak mampu menjalankan tugas tersebut. Menurut laporan itu, komandan militer tidak akan memaksa pasukan cadangan untuk perang di kota tersebut. Juru bicara pemerintah Israel sebelumnya mengatakan Netanyahu telah menetapkan tanggal untuk menyerbu kota Rafah. Terbaru, Kepala Staf Angkatan Darat Israel telah menyetujui serangan di ujung selatan jalur Gaza itu. Keputusan ini dilakukan meski ada upaya mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Adapun serangan Rafah disetujui dalam pertemuan antara Halevi, Kepala Komando Selatan Yaron Finkelman, dan Komandan Divisi dan Brigade lainnya. Langkah tersebut menyusul ancaman Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich untuk menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika dia menerima proposal Mesir untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Asap hitam terlihat membumbung tinggi di jalur Gaza ketika Israel melanjutkan perangnya melawan Hamas pada Minggu 28 April. Sementara itu, seorang pejabat senior Qatar telah mendesak Israel dan Hamas untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan yang lebih besar dalam perundingan gencatan senjata. Lihat asap tersebut membumbung tinggi dan berwarna hitam. Ini karena serangan Israel di sepanjang jalur Gaza dan asap tersebut terlihat dari area Israel. Sementara itu, pejabat senior Qatar juga mengatakan desakan dalam wawancara media Israel, yaitu ketika tekanan meningkat untuk mencapai kesepakatan yang akan membebaskan beberapa sandera Israel dan juga mewujudkan gencatan senjata dalam perang yang telah berjalan hampir 7 bulan di jalur Gaza. Qatar menjadi tuan rumah markas besar Hamas di Doha telah menjadi perantara utama dan berperan penting. Bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir, mereka membantu merundingkan penghentian sementara pertempuran pada bulan November lalu yang berujung pada pembebasan puluhan sandera. Namun sebagai bentuk rasa frustrasinya, Qatar pada bulan ini mengatakan bahwa mereka sedang menilai kembali perannya sebagai mediator. Sementara itu di jalur Gaza, sebagian besar saat ini sudah hancur lebur karena serangan Israel. Pejabat PBB memperkirakan ada 37 juta ton puing-puing termasuk persenjataan yang belum meledak tertinggal di jalur Gaza akibat perang Israel. Menurut dia akan membutuhkan waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkan puing-puing tersebut dari Gaza. Selanjutnya pemirsa, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa Israel mengambil keuntungan dari serangan Hamas pada 7 Oktober lalu untuk menyerang warga Gaza. Abbas juga menyerukan Amerika Serikat mendesak Israel untuk menekan tembakannya. Hal tersebut disampaikan Abbas ketika berbicara di pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia di Arab Saudi pada Minggu kemarin. Menurut dia, Israel memanfaatkan serangan Hamas pada Oktober lalu untuk membalas secara tidak proporsional ke Palestina dengan dalih ingin balas dendam terhadap Hamas. Selain itu, dia juga memprediksi invasi Israel ke Rafah tampaknya akan segera terjadi. Presiden Palestina ini mengatakan hanya Amerika Serikat yang bisa menghentikan serangan Israel terhadap kota perbatasan Rafah di jalur Gaza. Dia juga meminta kekuatan global, khususnya sekutu Israel, Amerika Serikat, untuk mencegah Israel melakukan kejahatan tersebut. Dia juga memaparkan bahwa Palestina mengantisipasi invasi besar-besaran ke Rafah yang diprediksi
bakal terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ia menegaskan kembali perlunya mendirikan negara Palestina yang mencakup Gaza, tepi barat, dan Yerusalem, serta mengakui negara Palestina di dalam PBB. Saat ini sebagian besar wilayah Gaza telah hancur menjadi puing-puing dan lebih dari 34.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dalam perang yang dipicu oleh kelompok militan Hamas yang didukung Iran. Serangan militan tersebut menyebabkan kematian sekitar 1.200 warga Israel dan lebih dari 100 orang masih disandra di Gaza. ناشد أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بالإيعاز أو بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح، لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة. Hingga saat ini perlawanan Palestina masih terus melanjutkan pertempuran banjir Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan sebagai respon terhadap agresi Israel di jalur Gaza. Oleh karenanya, perlawanan Palestina menargetkan pasukan pendudukan di berbagai arah. Terbaru, Brigade Al-Hassam menyerang markas besar pasukan pendudukan Israel di Poros Netzarim, selatan kota Gaza. Kabar ini disampaikan Al-Hassam pada Minggu 28 April 2024. Mereka menyerang markas Israel menggunakan mortir kaliber berat. Dalam pernyataan lain, Brigade Al-Hassam mengumumkan bahwa mujahidinnya memikat pasukan mekanis Zionis, menempatkan musuh dalam penyergapan ranjau menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel. Senjata itu gagal meledak saat diluncurkan IDF lalu dimanfaatkan oleh Hamas. Menurut informasi, 3 tentara tewas dan 11 lainnya terluka ketika sebuah alat peledak meledak. Sebelumnya, Brigade Al-Quds juga mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kumpulan tentara pendudukan di poros pertempuran di Netzarim. Rentetan mortir kaliber berat juga ditembakkan menyasar pasukan Zionis. Pejabat senior Israel ramai-ramai mundur di tengah perangnya di Gaza, Palestina. Setelah sebelumnya Kepala Intelijen Israel Aharon Halifa, kini Panglima Militer Israel Herzi Halevi dilaporkan segera menyusul langkah Halifa. Media Israel Channel 12 pada Sabtu 27 April melaporkan Kepala Staf Israel Halevi diperkirakan akan mundur dalam waktu dekat. Saluran tersebut mengatakan semua petugas yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober akan mundur. Sebelumnya, Majen Aharon Halifa resmi mengundurkan diri pada Senin 22 April. Halifa menyatakan mundur setelah mengaku gagal menghalau serangan Hamas. Disebut banyak perwira telah mencari pengacara dalam persiapan untuk penyelidikan perang. Laporan itu mengklaim bahwa Halifa telah menulis surat pengunduran dirinya setelah menerima syarat dari pengacara. Kepala Intelijen Halifa disebut-sebut komandan pertama yang akan dipaksa pensiun dalam waktu dekat. Beberapa perwira lainnya termasuk Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Shin Bet, Ronald Bar, kekhawatiran meningkat terkait dampak dari penggantian Panglima Perang IDF Halevi terhadap sistem keamanan dan politik. Media tersebut menyinggung soal komandan yang dulu berpotensial namun kini dipandang sebagai kegagalan. Hal itu merujuk pada Majen Yaron Finkelman dan Majen Eliezer Toledano. Di sisi lain, kalangan politik ini mengincar Mayor Jenderal Eyal Zamir, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, untuk menggantikan Herzi Halevi. Delegasi Hamas diperkirakan akan tiba di Mesir pada Senin hari ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pejabat senior Hamas mengatakan pihaknya tidak memiliki masalah besar terhadap proposal balasan dari Israel soal potensi gencatan senjata di Gaza. Mereka telah meninjau proposal terbaru Israel untuk perjanjian gencatan senjata dan pembebasan para sandera. Pejabat tersebut mengatakan suasananya positif, kecuali jika ada hambatan baru dari Israel. Delegasi Hamas juga diperkirakan akan tiba di Mesir pada hari Senin ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pemerintah Israel mendapat tekanan yang kuat dari sekutu global untuk mencapai gencatan senjata. Para pengunjuk rasa di Israel pun turut menuntut pemerintah agar bisa menjamin kebebasan bagi para sandera yang ditangkap oleh militan dalam serangan 7 Oktober lalu. Pada Senin ini, serangan Israel juga dilaporkan terjadi di Rafah, menewaskan 6 warga Palestina.
Serangan udara Israel terhadap sebuah rumah di timur Rafah telah menewaskan 6 orang, termasuk seorang anak berusia 1 tahun dan seorang wanita berusia 64 tahun. 2 rumah lainnya juga dibom di Rafah Tengah dan Selatan dalam beberapa jam terakhir. Sementara itu pada hari Minggu kemarin juga terlihat asap hitam membumbung di sepanjang jalur Gaza di beberapa titik maksud kami yang terlihat juga dari wilayah Israel. Namun saat ini diperkirakan ada sekitar 30.000 lebih juta ton puing-puing yang ada di jalur Gaza dan PBB memperkirakan butuh waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkannya. מכל מה שחווינו, נזכור שגם בתוך עם ישראל ובכל רוחם, הביא להם את תפילתנו לשומרם Amerika Serikat dilaporkan memborong pesawat tempur rongsokan buatan era Uni Soviet dari Kazakhstan. Total sebanyak 81 unit jet jadul yang diberi oleh Amerika Serikat dengan harga yang sangat murah. Kiev Post melaporkan bahwa jet tempur rongsokan tersebut diduga akan dikirim ke Ukraina, namun seluruh pesawat terdaftar dalam kondisi tidak dapat digunakan. Pesawat rongsokan akan digunakan bagian-bagian pentingnya sebagai suku cadang pesawat serupa Ukraina untuk bertempur melawan Rusia. Menurut laporan tersebut, biaya modernisasi jet-jet tempur itu dianggap tidak praktis secara ekonomi. Adapun pembelian dilakukan dalam sebuah lelang pesawat milik pecahan negara Soviet tersebut. Washington membeli 81 jet tempur jadul melalui entitas luar negeri dengan harga gabungan 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, harga per unit pesawat senilai 19.000 dolar Amerika Serikat. Dalam tender tersebut, Amerika Serikat dilaporkan berhasil mendapatkan 3 jenis jet tempur, yakni MiG-29, pengebom MiG-27, dan Su-24. Jenis pesawat tersebut juga masih terlihat digunakan Kiev dalam peperangan Rusia-Ukraina, terutama Su-24. Sedangkan Rusia kini lebih banyak menggunakan jenis yang lebih modern, yakni Su-34 dan Su-35 untuk membombardir wilayah Donbas, Ukraina Timur. Amerika Serikat mendadak batal menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel. Hal ini menyusul kecaman keras dari Perdana Menteri Netanyahu terhadap rencana Amerika Serikat tersebut. Sebelumnya, Netanyahu bersumpah akan melawan Amerika Serikat yang menghukum batalion tersebut. Gedung Putih telah menetapkan unit militer Netzah Yehuda atas pelanggaran HAM berat terhadap warga Palestina di tepi barat sebelum Perang 7 Oktober meletus. Menlu Amerika Serikat Antony Blinken dalam suratnya kepada Ketua DPR Johnson mengatakan bahwa Washington masih meninjau informasi baru yang diterima. Surat tak bertanggal itu diperoleh AP News pada Jumat 26 April. Washington menunda memberi sanksi yang berimbas blokade bantuan Amerika Serikat terhadap unit IDF tersebut. Blinken menekankan bahwa dukungan militer Amerika Serikat terhadap Israel melawan Hamas dan ancaman lainnya tidak ada kaitannya dengan keputusan akhir Departemen Luar Negeri mengenai batalion Netzah Yehuda. Sementara itu, Johnson berupaya menyediakan dana tambahan sebesar 26 miliar dolar untuk Israel dan rakyat Gaza. Sebelumnya diberitakan Perdana Menteri Netanyahu dan Menhan Yoav Gallant serta menteri-menteri lainnya secara terbuka menyerukan agar Amerika Serikat tidak melanjutkan sanksi tersebut. Sementara itu, para pejabat Israel termasuk Gallant dan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz mengadakan pembicaraan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada minggu ini. Salah satu isi pembicaraan mereka yakni mencegah Washington menjatuhkan sanksi terhadap Netzah Yehuda. Diketahui batalion Netzah Yehuda Israel telah menjadi pusat beberapa kontroversi di masa lalu terkait dengan ekstremisme sayap kanan dan kekerasan terhadap warga Palestina. Batalion tersebut bagian dari IDF yang didirikan pada 1999 sebagai batalion militer khusus untuk Yahudi ultra-ortodoks. Netzah Yehuda memiliki lebih dari 1.000 tentara. Seluruh tentara dan perwira Netzah Yehuda adalah laki-laki Yahudi Haredi yang menganut Yahudi ultra-ortodoks.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cemas dan ketakutan Pengadilan Internasional atau ICC yang berbasis di Den Haag mengeluarkan surat penangkapan terhadap dirinya. Sekutu utama Israel, Amerika Serikat langsung turun tangan demi membantu membujuk ICC agar tidak menerbitkan surat penahanan Netanyahu JS. Pemerintah Israel meyakini bahwa jaksa ICC Karim Khan mungkin akan menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu pada pekan ini. Selain Netanyahu, perintah penangkapan itu juga dilayangkan kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant hingga Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Herzi Halevi. Time of Israel melaporkan Amerika Serikat dijadikan upaya diplomatik terakhir untuk mencegah ICC tidak menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu dan pejabat lainnya. Analis Haaretz Amos Harel mengatakan pada tanggal 28 April bahwa Washington sudah terlibat dalam upaya untuk memblokir surat perintah ICC terhadap Netanyahu. Sama seperti Israel, Amerika Serikat bukan termasuk dari 124 negara yang menaikkan Statuta Roma tentang ICC. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sangat cemas atas masalah ini. Netanyahu disebut juga telah melakukan banyak panggilan telepon kepada pemimpin dan pejabat internasional, khususnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Netanyahu secara tidak langsung mencoba menekan Joe Biden untuk bertindak melawan ICC. Lagi-lagi drone canggih Amerika Serikat MH9 Reaper dilaporkan jatuh di lepas pantai Yaman pada Jumat 26 April pagi waktu setempat. Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan investigasi atas insiden tersebut sedang dilakukan. CBS News melaporkan bahwa tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden ini. Kelompok Houthi yang didukung Iran itu mengaku bertanggung jawab atas penembakan pesawat tak berawak tersebut. Diketahui drone MH9 Angkatan Udara Amerika Serikat seharga 486 miliar rupiah. Jatuhnya drone canggih itu menandai ketiga kalinya sejak November 2023. Sebelumnya Houthi menembak jatuh MH9 pada awal November lalu, sementara satu drone lagi ditembak pada bulan Februari. Adapun drone yang terbang di lepas pantai Yaman dan di atas Yaman merupakan bagian dari upaya militer Amerika Serikat untuk membantu kapal dagang dan militer dari serangan Houthi. Sejak pecahnya perang Israel dan Hamas, Houthi mengklaim telah menyerang lebih dari 100 kapal dagang atau militer di Laut Merah atau Teluk Aden. Houthi mengklaim serangan ini sebagai bentuk protes atas agresi IDF di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 34 orang. Pasukan pendudukan Israel terlibat bentrok sengit dengan Hamas di jalur Gaza pada Minggu 28 April 2024. Hal ini mengakibatkan kematian 2 tentara cadangan dari Divisi 99 dan 8 lainnya luka serius. Insiden ini terjadi saat perlawanan Palestina melakukan serangan balasan di sekitar pos pemeriksaan Netzarim. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Hassam sendiri mengakui mengebom markas besar pendudukan Israel. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Sebagian tentara dievakuasi dengan helikopter selesai insiden itu, sementara sebagian lainnya masih mendapat perawatan di lapangan. Selain menyerang markas IDF, Brigadir Al-Hassam juga menjebak tentara rezim Zionis masuk ke dalam ranjau. Seketika, IDF diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel yang gagal meledak saat diluncurkan ke jalur Gaza. Senjata itu lalu dimanfaatkan kembali oleh Hamas untuk menyerang balik militer Zionis.
في يوم الشهيد وفي ذكرى استشهاد المؤسس عمر عطية أبو شريعة أبو حفص نجدد العهد للشهداء أن نمضي في طريق ذات الشوكة حتى النصر بإذن الله. Tentara cadangan Israel ramai-ramai menolak bertempur di kota Rafah, Gaza Selatan. Penolakan ini terjadi di saat Panglima Perang IDF Herzi Halevi menyetujui serangan darat di Rafah. Diketahui Rafah menjadi tempat perlindungan bagi 1,4 juta pengungsi Palestina. Anda dulu mengutip saluran Israel melaporkan setidaknya 30 pasukan terjun payung Israel menolak menginvasi kota Rafah. Mereka menolak perang di Rafah karena mereka tidak mampu menjalankan tugas tersebut. Menurut laporan itu, komandan militer tidak akan memaksa pasukan cadangan untuk perang di kota tersebut. Juru bicara pemerintah Israel sebelumnya mengatakan Netanyahu telah menetapkan tanggal untuk menyerbu kota Rafah. Terbaru, Kepala Staf Angkatan Darat Israel telah menyetujui serangan di ujung selatan jalur Gaza itu. Keputusan ini dilakukan meski ada upaya mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Adapun serangan Rafah disetujui dalam pertemuan antara Halevi, Kepala Komando Selatan Yaron Finkelman, dan Komandan Divisi dan Brigade lainnya. Langkah tersebut menyusul ancaman Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich untuk menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika dia menerima proposal Mesir untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Asap hitam terlihat membumbung tinggi di jalur Gaza ketika Israel melanjutkan perangnya melawan Hamas pada Minggu 28 April. Sementara itu, seorang pejabat senior Qatar telah mendesak Israel dan Hamas untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan yang lebih besar dalam perundingan gencatan senjata. Terlihat asap tersebut membumbung tinggi dan berwarna hitam. Ini karena serangan Israel di sepanjang jalur Gaza dan asap tersebut terlihat dari area Israel. Sementara itu, pejabat senior Qatar juga mengatakan desakan dalam wawancara media Israel, yaitu ketika tekanan meningkat untuk mencapai kesepakatan yang akan membebaskan beberapa sandera Israel dan juga mewujudkan gencatan senjata dalam perang yang telah berjalan hampir 7 bulan di jalur Gaza. Qatar menjadi tuan rumah markas besar Hamas di Doha telah menjadi perantara utama dan berperan penting. Bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir, mereka membantu merundingkan penghentian sementara pertempuran pada bulan November lalu yang berujung pada pembebasan puluhan sandera. Namun sebagai bentuk rasa frustrasinya, Qatar pada bulan ini mengatakan bahwa mereka sedang menilai kembali perannya sebagai mediator. Sementara itu di jalur Gaza, sebagian besar saat ini sudah hancur lebur karena serangan Israel. Pejabat PBB memperkirakan ada 37 juta ton puing-puing termasuk persenjataan yang belum meledak tertinggal di jalur Gaza akibat perang Israel. Menurut dia akan membutuhkan waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkan puing-puing tersebut dari Gaza.
Selanjutnya pemirsa, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa Israel mengambil keuntungan dari serangan Hamas pada 7 Oktober lalu untuk menyerang warga Gaza. Abbas juga menyerukan Amerika Serikat mendesak Israel untuk menekan tembakannya. Hal tersebut disampaikan Abbas ketika berbicara di pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia di Arab Saudi pada Minggu kemarin. Menurut dia, Israel memanfaatkan serangan Hamas pada Oktober lalu untuk membalas secara tidak proporsional ke Palestina dengan dalih ingin balas dendam terhadap Hamas. Selain itu, dia juga memprediksi invasi Israel ke Rafah tampaknya akan segera terjadi. Presiden Palestina ini mengatakan hanya Amerika Serikat yang bisa menghentikan serangan Israel terhadap kota perbatasan Rafah di jalur Gaza. Dia juga meminta kekuatan global, khususnya sekutu Israel, Amerika Serikat, untuk mencegah Israel melakukan kejahatan tersebut. Dia juga memaparkan bahwa Palestina mengantisipasi invasi besar-besaran ke Rafah yang diprediksi bakal terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ia menegaskan kembali perlunya mendirikan negara Palestina yang mencakup Gaza, tepi barat, dan Yerusalem, serta mengakui negara Palestina di dalam PBB. Saat ini sebagian besar wilayah Gaza telah hancur menjadi puing-puing dan lebih dari 34.000 orang. Sebagian besar perempuan dan anak-anak tewas dalam perang yang dipicu oleh kelompok militer Hamas yang didukung Iran. Serangan militer tersebut menyebabkan kematian sekitar 1.200 warga Israel dan lebih dari 100 orang masih disandra di Gaza. ناشد أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بالإيعاز أو بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح، لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة. Hingga saat ini perlawanan Palestina masih terus melanjutkan pertempuran banjir Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan sebagai respon terhadap agresi Israel di jalur Gaza. Oleh karenanya, perlawanan Palestina menargetkan pasukan pendudukan di berbagai arah. Terbaru, Brigade Al-Hassam menyerang markas besar pasukan pendudukan Israel di Poros Netzarim, selatan kota Gaza. Kabar ini disampaikan Al-Hassam pada Minggu 28 April 2024. Mereka menyerang markas Israel menggunakan mortir kaliber berat. Dalam pernyataan lain, Brigade Al-Hassam mengumumkan bahwa mujahidinnya memikat pasukan mekanis Zionis, menempatkan musuh dalam penyergapan ranjau menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel. Senjata itu gagal meledak saat diluncurkan IDF lalu dimanfaatkan oleh Hamas. Menurut informasi, 3 tentara tewas dan 11 lainnya terluka ketika sebuah alat peledak meledak. Sebelumnya, Brigade Al-Quds juga mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kumpulan tentara pendudukan di poros pertempuran di Netzarim. Rentetan mortir kaliber berat juga ditembakkan menyasar pasukan Zionis. Pejabat senior Israel ramai-ramai mundur di tengah perangnya di Gaza, Palestina. Setelah sebelumnya Kepala Intelijen Israel Aharon Halifa, kini Panglima Militer Israel Herzi Halevi dilaporkan segera menyusul langkah Halifa. Media Israel Channel 12 pada Sabtu 27 April melaporkan Kepala Staf Israel Halevi diperkirakan akan mundur dalam waktu dekat. Saluran tersebut mengatakan semua petugas yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober akan mundur. Sebelumnya, Majen Aharon Halifa resmi mengundurkan diri pada Senin 22 April. Halifa menyatakan mundur setelah mengaku gagal menghalau serangan Hamas. Disebut banyak perwira telah mencari pengacara dalam persiapan untuk penyelidikan perang. Laporan itu mengklaim bahwa Halifa telah menulis surat pengunduran dirinya setelah menerima syarat dari pengacara. Kepala Intelijen Halifa disebut-sebut komandan pertama yang akan dipaksa pensiun dalam waktu dekat. Beberapa perwira lainnya termasuk Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Shin Bet, Ronor Bar, kekhawatiran meningkat terkait dampak dari penggantian Panglima Perang IDF Halevi terhadap sistem keamanan dan politik. Media tersebut menyinggung soal komandan yang dulu berpotensial namun kini dipandang sebagai kegagalan. Hal itu merujuk pada Majen Yaron Finkelman dan Majen Eliezer Toledano. Di sisi lain, kalangan politik ini mengincar Mayor Jenderal Eyal Zamir, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, untuk menggantikan Herzi Halevi.
Delegasi Hamas diperkirakan akan tiba di Mesir pada Senin hari ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pejabat senior Hamas mengatakan pihaknya tidak memiliki masalah besar terhadap proposal balasan dari Israel soal potensi gencatan senjata di Gaza. Mereka telah meninjau proposal terbaru Israel untuk perjanjian gencatan senjata dan pembebasan para sandera. Pejabat tersebut mengatakan suasananya positif, kecuali jika ada hambatan baru dari Israel. Delegasi Hamas juga diperkirakan akan tiba di Mesir pada hari Senin ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pemerintah Israel mendapat tekanan yang kuat dari sekutu global untuk mencapai gencatan senjata. Para pengunjuk rasa di Israel pun turut menuntut pemerintah agar bisa menjamin kebebasan bagi para sandera yang ditangkap oleh militan dalam serangan 7 Oktober lalu. Pada Senin ini, serangan Israel juga dilaporkan terjadi di Rafah, menewaskan 6 warga Palestina. Serangan udara Israel terhadap sebuah rumah di timur Rafah telah menewaskan 6 orang, termasuk seorang anak berusia 1 tahun dan seorang wanita berusia 64 tahun. 2 rumah lainnya juga dibom di Rafah Tengah dan Selatan dalam beberapa jam terakhir. Sementara itu pada hari Minggu kemarin juga terlihat asap hitam membumbung di sepanjang jalur Gaza di beberapa titik maksud kami yang terlihat juga dari wilayah Israel. Namun saat ini diperkirakan ada sekitar 30.000 lebih juta ton puing-puing yang ada di jalur Gaza dan PBB memperkirakan butuh waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkannya. מכל מה שחווינו, נזכור שגם בתוך עם ישראל ובכל רוחם, הביא להם את תפילתנו לשומרם Amerika Serikat dilaporkan memborong pesawat tempur rongsokan buatan era Uni Soviet dari Kazakhstan. Total sebanyak 81 unit jet jadul yang diberi oleh Amerika Serikat dengan harga yang sangat murah. Kiev Post melaporkan bahwa jet tempur rongsokan tersebut diduga akan dikirim ke Ukraina, namun seluruh pesawat terdaftar dalam kondisi tidak dapat digunakan. Pesawat rongsokan akan digunakan bagian-bagian pentingnya sebagai suku cadang pesawat serupa Ukraina untuk bertempur melawan Rusia. Menurut laporan tersebut, biaya modernisasi jet-jet tempur itu dianggap tidak praktis secara ekonomi. Adapun pembelian dilakukan dalam sebuah lelang pesawat milik pecahan negara Soviet tersebut. Washington membeli 81 jet tempur jadul melalui entitas luar negeri dengan harga gabungan 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, harga per unit pesawat senilai 19.000 dolar Amerika Serikat. Dalam tender tersebut, Amerika Serikat dilaporkan berhasil mendapatkan 3 jenis jet tempur, yakni MiG-29, pengebom MiG-27, dan Su-24. Jenis pesawat tersebut juga masih terlihat digunakan Kiev dalam peperangan Rusia-Ukraina, terutama Su-24. Sedangkan Rusia kini lebih banyak menggunakan jenis yang lebih modern, yakni Su-34 dan Su-35 untuk membombardir wilayah Donbas, Ukraina Timur. Amerika Serikat mendadak batal menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel. Hal ini menyusul kecaman keras dari Perdana Menteri Netanyahu terhadap rencana Amerika Serikat tersebut. Sebelumnya, Netanyahu bersumpah akan melawan Amerika Serikat yang menghukum batalion tersebut. Gedung Putih telah menetapkan unit militer Netzah Yehuda atas pelanggaran HAM berat terhadap warga Palestina di tepi barat sebelum Perang 7 Oktober meletus. Menlu Amerika Serikat Antony Blinken dalam suratnya kepada Ketua DPR Johnson mengatakan bahwa Washington masih meninjau informasi baru yang diterima. Surat tak bertanggal itu diperoleh AP News pada Jumat 26 April. Washington menunda memberi sanksi yang berimbas blokade bantuan Amerika Serikat terhadap unit IDF tersebut. Blinken menekankan bahwa dukungan militer Amerika Serikat terhadap Israel melawan Hamas dan ancaman lainnya tidak ada kaitannya dengan keputusan akhir Departemen Luar Negeri mengenai batalion Netzah Yehuda. Sementara itu, Johnson berupaya menyediakan dana tambahan sebesar 26 miliar dolar untuk Israel dan rakyat Gaza.
Sebelumnya diberitakan Perdana Menteri Netanyahu dan Menhan Yoav Gallant serta menteri-menteri lainnya secara terbuka menyerukan agar Amerika Serikat tidak melanjutkan sanksi tersebut. Sementara itu, para pejabat Israel termasuk Gallant dan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz mengadakan pembicaraan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada minggu ini. Salah satu isi pembicaraan mereka yakni mencegah Washington menjatuhkan sanksi terhadap Netzah Yehuda. Diketahui Batalion Netzah Yehuda Israel telah menjadi pusat beberapa kontroversi di masa lalu terkait dengan ekstremisme sayap kanan dan kekerasan terhadap warga Palestina. Batalion tersebut bagian dari IDF yang didirikan pada 1999 sebagai batalion militer khusus untuk Yahudi ultra-ortodoks. Netzah Yehuda memiliki lebih dari 1.000 tentara. Seluruh tentara dan perwira Netzah Yehuda adalah laki-laki Yahudi Haredi yang menganut Yahudi ultra-ortodoks. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cemas dan ketakutan Pengadilan Internasional atau ICC yang berbasis di Den Haag mengeluarkan surat penangkapan terhadap dirinya. Sekutu utama Israel, Amerika Serikat langsung turun tangan demi membantu membujuk ICC agar tidak menerbitkan surat penahanan Netanyahu CS. Pemerintah Israel meyakini bahwa jaksa ICC Karim Khan mungkin akan menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu pada pekan ini. Selain Netanyahu, perintah penangkapan itu juga dilayangkan kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant hingga Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Herzi Halevi. Time of Israel melaporkan Amerika Serikat dijadikan upaya diplomatik terakhir untuk mencegah ICC tidak menerbitkan perintah penangkapan Netanyahu dan pejabat lainnya. Analis Haaretz Amos Harel mengatakan pada tanggal 28 April bahwa Washington sudah terlibat dalam upaya untuk memblokir surat perintah ICC terhadap Netanyahu. Sama seperti Israel, Amerika Serikat bukan termasuk dari 124 negara yang menaikkan Statuta Roma tentang ICC. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sangat cemas atas masalah ini. Netanyahu disebut juga telah melakukan banyak panggilan telepon kepada pemimpin dan pejabat internasional, khususnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Netanyahu secara tidak langsung mencoba menekan Joe Biden untuk bertindak melawan ICC. Lagi-lagi drone canggih Amerika Serikat MH9 Reaper dilaporkan jatuh di lepas pantai Yaman pada Jumat 26 April pagi waktu setempat. Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan investigasi atas insiden tersebut sedang dilakukan. CBS News melaporkan bahwa tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden ini. Kelompok Houthi yang didukung Iran itu mengaku bertanggung jawab atas penembakan pesawat tak berawak tersebut. Diketahui drone MH9 Angkatan Udara Amerika Serikat seharga 486 miliar rupiah. Jatuhnya drone canggih itu menandai ketiga kalinya sejak November 2023. Sebelumnya Houthi menembak jatuh MH9 pada awal November lalu, sementara satu drone lagi ditembak pada bulan Februari. Adapun drone yang terbang di lepas pantai Yaman dan di atas Yaman merupakan bagian dari upaya militer Amerika Serikat untuk membantu kapal dagang dan militer dari serangan Houthi. Sejak pecahnya perang Israel dan Hamas, Houthi mengklaim telah menyerang lebih dari 100 kapal dagang atau militer di Laut Merah atau Teluk Aden. Houthi mengklaim serangan ini sebagai bentuk protes atas agresi IDF di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 34 orang. Pasukan pendudukan Israel terlibat bentrok sengit dengan Hamas di jalur Gaza pada Minggu 28 April 2024.
Hal ini mengakibatkan kematian 2 tentara cadangan dari Divisi 99 dan 8 lainnya luka serius. Insiden ini terjadi saat perlawanan Palestina melakukan serangan balasan di sekitar pos pemeriksaan Netzarim. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Hassam sendiri mengakui mengebom markas besar pendudukan Israel. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Sebagian tentara dievakuasi dengan helikopter selesai insiden itu, sementara sebagian lainnya masih mendapat perawatan di lapangan. Selain menyerang markas IDF, Brigadir Al-Hassam juga menjebak tentara rezim Zionis masuk ke dalam ranjau. Seketika, IDF diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel yang gagal meledak saat diluncurkan ke jalur Gaza. Senjata itu lalu dimanfaatkan kembali oleh Hamas untuk menyerang balik militer Zionis. في يوم الشهيد وفي ذكرى استشهاد المؤسس عمر عطية أبو شريعة أبو حفص نجدد العهد للشهداء أن نمضي في طريق ذات الشوكة حتى النصر بإذن الله.
cadangan Israel ramai-ramai menolak bertempur di kota Rafah, Gaza Selatan. Penolakan ini terjadi di saat Panglima Perang IDF Herzi Halevi menyetujui serangan darat di Rafah. Diketahui Rafah menjadi tempat perlindungan bagi 1,4 juta pengungsi Palestina. Ada dulu mengutip saluran Israel melaporkan setidaknya 30 pasukan terjun payung Israel menolak menginvasi kota Rafah. Mereka menolak perang di Rafah karena mereka tidak mampu menjalankan tugas tersebut. Menurut laporan itu, komandan militer tidak akan memaksa pasukan cadangan untuk perang di kota tersebut. Juru bicara pemerintah Israel sebelumnya mengatakan Netanyahu telah menetapkan tanggal untuk menyerbu kota Rafah. Terbaru, Kepala Staf Angkatan Darat Israel telah menyetujui serangan di ujung selatan jalur Gaza itu. Keputusan ini dilakukan meski ada upaya mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Adapun serangan Rafah disetujui dalam pertemuan antara Halevi, Kepala Komando Selatan Yaron Finkelman, dan Komandan Divisi dan Brigade lainnya. Langkah tersebut menyusul ancaman Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich untuk menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika dia menerima proposal Mesir untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Asap hitam terlihat membumbung tinggi di jalur Gaza ketika Israel melanjutkan perangnya melawan Hamas pada Minggu 28 April. Sementara itu, seorang pejabat senior Qatar telah mendesak Israel dan Hamas untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan yang lebih besar dalam perundingan gencatan senjata. Terlihat asap tersebut membumbung tinggi dan berwarna hitam. Ini karena serangan Israel di sepanjang jalur Gaza dan asap tersebut terlihat dari area Israel. Sementara itu, pejabat senior Qatar juga mengatakan desakan dalam wawancara media Israel, yaitu ketika tekanan meningkat untuk mencapai kesepakatan yang akan membebaskan beberapa sandera Israel dan juga mewujudkan gencatan senjata dalam perang yang telah berjalan hampir 7 bulan di jalur Gaza. Qatar menjadi tuan rumah markas besar Hamas di Doha telah menjadi perantara utama dan berperan penting. Bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir, mereka membantu merundingkan penghentian sementara pertempuran pada bulan November lalu yang berujung pada pembebasan puluhan sandera. Namun sebagai bentuk rasa frustrasinya, Qatar pada bulan ini mengatakan bahwa mereka sedang menilai kembali perannya sebagai mediator. Sementara itu di jalur Gaza, sebagian besar saat ini sudah hancur lebur karena serangan Israel. Pejabat PBB memperkirakan ada 37 juta ton puing-puing termasuk persenjataan yang belum meledak tertinggal di jalur Gaza akibat perang Israel. Menurut dia akan membutuhkan waktu sekitar 14 tahun untuk membersihkan puing-puing tersebut dari Gaza. Selanjutnya pemirsa, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa Israel mengambil keuntungan dari serangan Hamas pada 7 Oktober lalu untuk menyerang warga Gaza. Abbas juga menyerukan Amerika Serikat mendesak Israel untuk menekan tembakannya. Hal tersebut disampaikan Abbas ketika berbicara di pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia di Arab Saudi pada Minggu kemarin. Menurut dia, Israel memanfaatkan serangan Hamas pada Oktober lalu untuk membalas secara tidak proporsional ke Palestina dengan dalih ingin balas dendam terhadap Hamas. Selain itu, ia juga memprediksi invasi Israel ke Rafah tampaknya akan segera terjadi. Presiden Palestina ini mengatakan hanya Amerika Serikat yang bisa menghentikan serangan Israel terhadap kota perbatasan Rafah di jalur Gaza. Dia juga meminta kekuatan global, khususnya sekutu Israel, Amerika Serikat, untuk mencegah Israel melakukan kejahatan tersebut. Dia juga memaparkan bahwa Palestina mengantisipasi invasi besar-besaran ke Rafah yang diprediksi
bakal terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ia menegaskan kembali perlunya mendirikan negara Palestina yang mencakup Gaza, tepi barat, dan Yerusalem, serta mengakui negara Palestina di dalam PBB. Saat ini sebagian besar wilayah Gaza telah hancur menjadi puing-puing dan lebih dari 34.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dalam perang yang dipicu oleh kelompok militan Hamas yang didukung Iran. Serangan militan tersebut menyebabkan kematian sekitar 1.200 warga Israel dan lebih dari 100 orang masih disandra di Gaza. ناشد أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بالإيعاز أو بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح، لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة. Hingga saat ini perlawanan Palestina masih terus melanjutkan pertempuran banjir Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan sebagai respon terhadap agresi Israel di jalur Gaza. Oleh karenanya, perlawanan Palestina menargetkan pasukan pendudukan di berbagai arah. Terbaru, Brigade Al-Hassam menyerang markas besar pasukan pendudukan Israel di Poros Netzarim, selatan kota Gaza. Kabar ini disampaikan Al-Hassam pada Minggu 28 April 2024. Mereka menyerang markas Israel menggunakan mortir kaliber berat. Dalam pernyataan lain, Brigade Al-Hassam mengumumkan bahwa mujahidinnya memikat pasukan mekanis Zionis, menempatkan musuh dalam penyergapan ranjau menggunakan alat peledak dan rudal F-16 milik Israel. Senjata itu gagal meledak saat diluncurkan IDF lalu dimanfaatkan oleh Hamas. Menurut informasi, 3 tentara tewas dan 11 lainnya terluka ketika sebuah alat peledak meledak. Sebelumnya, Brigade Al-Quds juga mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan kumpulan tentara pendudukan di poros pertempuran di Netzarim. Rentetan mortir kaliber berat juga ditembakkan menyasar pasukan Zionis. Pejabat senior Israel ramai-ramai mundur di tengah perangnya di Gaza, Palestina. Setelah sebelumnya Kepala Intelijen Israel Aharon Halifa, kini Panglima Militer Israel Herzi Halevi dilaporkan segera menyusul langkah Halifa. Media Israel Channel 12 pada Sabtu 27 April melaporkan Kepala Staf Israel Halevi diperkirakan akan mundur dalam waktu dekat. Saluran tersebut mengatakan semua petugas yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober akan mundur. Sebelumnya, Majen Aharon Halifa resmi mengundurkan diri pada Senin 22 April. Halifa menyatakan mundur setelah mengaku gagal menghalau serangan Hamas. Disebut banyak perwira telah mencari pengacara dalam persiapan untuk penyelidikan perang. Laporan itu mengklaim bahwa Halifa telah menulis surat pengunduran dirinya setelah menerima syarat dari pengacara. Kepala Intelijen Halifa disebut-sebut komandan pertama yang akan dipaksa pensiun dalam waktu dekat. Beberapa perwira lainnya termasuk Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Shin Bet, Ronor Bar, kekhawatiran meningkat terkait dampak dari penggantian Panglima Perang IDF Halevi terhadap sistem keamanan dan politik. Media tersebut menyinggung soal komandan yang dulu berpotensial namun kini dipandang sebagai kegagalan. Hal itu merujuk pada Majen Yaron Finkelman dan Majen Eliezer Toledano. Di sisi lain, kalangan politik ini mengincar Mayor Jenderal Eyal Zamir, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, untuk menggantikan Herzi Halevi. Delegasi Hamas diperkirakan akan tiba di Mesir pada Senin hari ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pejabat senior Hamas mengatakan pihaknya tidak memiliki masalah besar terhadap proposal balasan dari Israel soal potensi gencatan senjata di Gaza. Mereka telah meninjau proposal terbaru Israel untuk perjanjian gencatan senjata dan pembebasan para sandera. Pejabat tersebut mengatakan suasananya positif, kecuali jika ada hambatan baru dari Israel. Delegasi Hamas juga diperkirakan akan tiba di Mesir pada hari Senin ini untuk menyampaikan tanggapan kelompok tersebut terhadap usulan balasan Israel. Pemerintah Israel mendapat tekanan yang kuat dari sekutu global untuk mencapai gencatan senjata. Para pengunjuk rasa di Israel pun turut menuntut pemerintah agar bisa menjamin kebebasan bagi para sandera yang ditangkap oleh militan dalam serangan 7 Oktober lalu. Pada Senin ini, serangan Israel juga dilaporkan terjadi di Rafah, menewaskan 6 warga Palestina.
Serangan udara Israel terhadap sebuah rumah di timur Rafah telah menewaskan 6 orang, termasuk seorang anak berusia 1 tahun dan seorang wanita berusia 64 tahun. 2 rumah lainnya juga dibom di Rafah Tengah dan Selatan dalam beberapa jam terakhir. Sementara itu pada hari Minggu kemarin juga terlihat asap hitam membumbung di sepanjang jalur Gaza di beberapa titik maksud kami yang terlihat juga dari wilayah Israel. Namun saat ini diperkirakan ada sekitar 30.000 lebih juta ton puing-puing